Kami akan saling menceraikan pasangan kami dan bersatu. Kami sudah memutuskannya. Kata-kata egois yang dilontarkan dengan lantang dari mulut suamiku itu membuat udara di lounge sebuah hotel mewah di pusat Jakarta membeku seketika. Akibat cinta terlarang yang bernama perselingkuhan, suamiku dan wanita di sebelahnya yang bersandar mesra, tanpa ragu meyakini diri mereka sebagai protagonis dalam sebuah tragedi. Namun, saat itu mereka belum tahu. Mereka belum tahu bahwa beberapa detik kemudian, satu kalimat yang keluar dari mulut pria yang duduk di hadapan mereka akan meruntuhkan hidup mereka, dan bahwa neraka sesungguhnya yang tak terhindarkan telah menganga tepat di bawah kaki mereka. Mari kita putar kembali waktu ke beberapa minggu sebelumnya. Saat semua jarum jam dalam hidupku mulai berputar tak karuan. Namaku Maya Anindita, tahun ini usiaku menginjak 40 tahun. Suamiku, Hendra Prawira, 4 tahun lebih tua, berusia 44 tahun. Ia menjabat sebagai kepala divisi penjualan di sebuah perusahaan distribusi kelas menengah. Dari luar, kami seharusnya terlihat seperti pasangan suami istri manapun yang rukun dan hidup dalam kedamaian. Menikah selama 10 tahun, kami tidak dikaruniai anak. Ada masa-masa kami berjuang dengan program kehamilan, tetapi pada akhirnya, kata-kata Hendra, kita hidup tenang berdua saja, ya, telah menyelamatkanku dari kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, aku mendedikasikan hidupku hanya untuk mendukung Hendra. Aku selalu memperhatikan makanan sehari-hari untuknya yang pulang lelah bekerja. Dan di akhir pekan, aku berusaha menciptakan ruang yang nyaman agar ia bisa bersantai. Kami menjalani tahun-tahun dengan tenang tanpa pertengkaran besar. Aku benar-benar percaya bahwa kebahagiaan sederhana ini akan terus berlanjut sampai kami menua bersama. Namun, ilusi yang rapuh itu hancur berkeping-keping pada suatu Jumat malam. Hari itu, Hendra pulang dengan alasan lelah setelah pertemuan yang alot dan panjang. Ia langsung melepaskan setelan kerjanya dan menuju kamar mandi. Di ruang tengah, hanya ada suara samar dari televisi dan gemericik air dari pancuran yang terdengar dari kamar mandi. Seperti biasa, aku mengambil setelan kerja yang ia lempar sembarangan untuk digantung. Aku mengeluarkan dompet dan tempat kartu nama dari saku jasnya dan menatanya di atas meja. Saat itulah ponsel Hendra, yang tergeletak begitu saja di atas meja kopi, bergetar singkat. Layarnya yang semula gelap, tiba-tiba menyala terang. Biasanya, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti mengintip ponsel orang lain. Tapi entah kenapa, malam itu, seolah ditarik oleh sesuatu, mataku tertuju pada layar yang menyala itu. Sebuah notifikasi pesan baru muncul di layar. Nama pengirimnya adalah Risa. Dan kalimat yang tertulis di sana lebih dari cukup untuk membekukan seluruh darah di tubuhku dalam sekejap. Malam kemarin luar biasa, ya. Aku sudah bohong ke suamiku, bilang ada perjalanan dinas. Minggu depan kita ketemu di hotel itu lagi, ya. Aku ingin cepat-cepat dipeluk Hendra lagi. Deg. 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 Suara detak jantungku sendiri terdengar begitu kencang dan abnormal di telingaku. Napasku tercekat seolah lupa cara bernapas. Berkali-kali, aku membaca ulang kalimat singkat itu. Aku berharap ini hanya salah lihat. Namun, tak peduli berapa kali aku mengucek mata dan melihatnya kembali, tulisan kejam itu tidak pernah hilang. Aku sudah bohong ke suamiku, bilang ada perjalanan dinas. Artinya, wanita itu juga sudah menikah. Ini bukan sekadar selingkuh biasa. Ini adalah perselingkuhan ganda yang kotor, di mana keduanya mengkhianati pasangan masing-masing. Tidak mungkin. Bisikku dengan suara parau yang terasa asing. Seolah bukan suaraku sendiri. Lututku lemas, hampir membuatku tersungkur di tempat. Pikiranku menjadi kosong, dan sebelum air mata sempat mengalir, rasa mual yang hebat menyeruak dari dalam perutku. Apa arti dari 10 tahun yang telah aku percayai selama ini? Apakah semua waktu dan cinta yang aku curahkan untuknya hanyalah sebuah kedok untuk menutupi pengkhianatan ini? Dari kamar mandi, masih terdengar suara Hendra yang bersenandung sambil mandi. Aku dilanda dorongan untuk menggedor pintu kamar mandi, melempar ponsel ini ke wajahnya, dan berteriak, "Ini apa?" Aku ingin menangis histeris, mendesaknya, dan membuatnya meminta maaf saat itu juga. Namun, aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Anehnya, tepat setelah terlempar ke jurang keputusasaan, sisi lain diriku yang dingin dan tenang terbangun di sudut benakku. Kalau aku menangis dan mengamuk sekarang, dia hanya akan berbohong sekenanya dan melarikan diri. Aku adalah orang yang paling tahu sifat Hendra. Otaknya encer dan ia sangat pandai berkelit. Jika aku mendesaknya dengan setengah-setengah di sini, dia pasti akan berdalih pesan itu hanya kiriman sepihak dari orang iseng. Ia akan waspada dan memusnahkan semua bukti. Jika itu terjadi,
aku akan hidup selamanya dalam siksa kecurigaan tanpa pernah tahu kebenarannya. Hanya itu yang benar-benar tidak aku inginkan. Aku mengambil napas dalam-dalam dengan gemetar, lalu mengeluarkan ponsel dari saku apronku. Tanpa ragu sedikit pun, aku memotret notifikasi pesan dari Risa di layar ponsel Hendra berkali-kali dengan kamera ponselku. Suara klik kecil dari rana kamera bergema di dalam diriku seperti sinyal perpisahan dengannya. Tidak akan kumaafkan, bisikku tanpa suara. Aku meletakkan kembali ponsel Hendra ke posisi semula, presisi hingga kesatuan milimeter. Beberapa menit kemudian, Hendra keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ah, segar sekali. Wajahnya tidak berbeda dari biasanya. Itu adalah wajah suami yang lembut yang selalu ia tunjukkan padaku. Selamat datang kembali. Mau bir dingin? Tanyaku, menyembunyikan badai di hatiku. Oh, terima kasih. Memang bir yang dituangkan Maya paling enak, katanya sambil merebahkan diri di sofa, menerima gelas yang kusodorkan, dan menenggaknya dengan nikmat. Aku menempelkan senyum istri yang sempurna di wajahku, mati-matian menyembunyikan kebencian yang membakar isi perutku. Sejak hari itu, dimulailah hari-hariku yang sunyi dan sepi dalam mengumpulkan bukti. Malam itu, setelah menyaksikan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan di ponsel suamiku, hidupku berubah total. Di dalam hati, amarah dan keputusasaan bergejolak, tetapi di permukaan, aku terus memerankan peran sebagai istri yang sempurna. Selamat pagi. Hari ini agak dingin, jangan lupa bawa syal, ya. Terima kasih, Maya. Kamu memang selalu perhatian. Di pagi hari, di depan pintu, aku merapikan dasi suamiku sambil tersenyum lembut dan mengantarnya pergi. Hendra, yang tidak pernah bermimpi bahwa aku tahu segalanya, dengan riang mencium pipiku sekilas sebelum berangkat kerja. Namun, begitu aku melihat punggungnya menghilang dan pintu depan tertutup rapat, semua ekspresi lenyap dari wajahku. Suara klik dingin dari kunci pintu menjadi sinyal bagiku untuk memulai penyelidikan. Dengan tenang dan dingin, aku mulai mengumpulkan bukti. Saat Hendra mandi, atau saat ia tertidur pulas di sofa ruang tengah pada akhir pekan, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa isi tas, dompet, dan agenda kerjanya secara menyeluruh. Dan bukti-bukti kebohongan serta pengkhianatan pun bermunculan satu persatu. Struk pembayaran dari restoran Prancis mewah pada Jumat malam, hari di mana ia bilang ada pertemuan penting dengan klien. Jumlah orang yang tertera jelas-jelas untuk 2 orang. Tanda terima menginap dari sebuah hotel mewah di Bandung pada akhir pekan, saat ia mengaku ada turnamen golf dengan jajaran direksi dari kantor pusat. Ketika ia pulang, aku memeriksa tas golfnya, tetapi tidak ada setitik tanah pun menempel di stik golfnya. Yang lebih membuatku hancur adalah ketika aku menemukan bukti pembelian perhiasan mewah untuk wanita dari sebuah merek ternama di laporan kartu kreditnya. Pada hari ulang tahunku tahun ini, ia hanya membelikanku sepotong kue dari toko kecil di dekat stasiun dengan alasan, "Maaf ya, belakangan ini kondisi keuangan lagi sulit, bonus juga tidak seberapa." Dia enggan mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah untukku, tetapi dengan entengnya membeli kalung seharga lebih dari 10 juta rupiah untuk selingkuhannya. Aku memotret semua kwitansi dan struk itu dengan ponselku, satu persatu, dan menyimpannya di sebuah folder rahasia yang terkunci di penyimpanan cloud. Yang lebih menguntungkan adalah komputer yang Hendra gunakan di ruang kerjanya di rumah tersinkronisasi dengan ponselnya. Ketika ia lupa untuk logout, aku berhasil mencadangkan seluruh riwayat percakapan di aplikasi pesan mereka ke dalam USB milikku. Di dalamnya, tersimpan percakapan vulgar mereka yang membuatku mual saat membacanya. Hari ini luar biasa, Lisa. Aku benar-benar iri pada suamimu. Kamu juga, Hendra. Suamiku itu hanya peduli pekerjaan, tidak pernah memperhatikanku. Hanya kamu yang jadi penopang hatiku. Kita hanya salah urutan waktu bertemu saja, ya. Suatu hari nanti, kita pasti akan bersama. Iya. Janji, ya. Kita akan urus perceraian masing-masing pada waktu yang tepat. Mereka seolah-olah sepasang kekasih dalam sebuah tragedi. Dari percakapan mereka, identitas wanita itu mulai terungkap. Namanya Risa Amelia, seorang wanita yang bekerja di agensi desain yang sering menjadi rekanan perusahaan Hendra. Begitu namanya diketahui, di zaman sekarang ini, mudah sekali untuk melacaknya. Aku mencarinya di media sosial dan akunnya langsung kutemukan. Meskipun akunnya dikunci, dari foto profil dan bionya, aku bisa melihat betapa kuatnya ego yang ia miliki. Risa sendiri sudah menikah, dan dari isi pesan-pesannya, sepertinya suaminya adalah orang dengan kedudukan sosial yang cukup tinggi. Akhir pekan ini, aku harus ke villa di puncak sama suami. Membosankan.
Suamiku beli mobil mewah Eropa baru lagi, tapi aku sama sekali tidak tertarik. Aku lebih suka duduk di kursi penumpang mobilmu, Hendra. Ia mengirimkan pesan-pesan yang entah pamer, atau mengeluh itu kepada Hendra. Sambil menikmati kehidupan mewah dan stabil yang diberikan suaminya, di belakang ia menikmati sensasi perselingkuhan seperti wanita jalang. Dan Hendra, ia juga mabuk dalam perasaan superioritas yang menyimpang karena merasa telah merebut milik orang lain yang berkelas. Benar-benar bodoh. Gumamku dingin, sendirian menatap layar komputer di ruang tengah yang remang-remang. Amarah yang meluap-luap telah lama berlalu, kini yang tersisa hanyalah rasa jijik dan penghinaan mendalam yang mengendap di dasar hatiku. Mereka benar-benar percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah cinta sejati. Mereka tidak pernah membayangkan, bahkan sedetik pun, betapa aku dan suami Risa akan terluka dan meneteskan air mata darah di balik hubungan manis mereka. Setelah sebulan, bukti yang terkumpul sudah cukup untuk mengisi satu map tebal. Nama dan foto wajah selingkuhannya, daftar tanggal dan lokasi pertemuan mereka, struk hotel yang membuktikan hubungan fisik, serta riwayat pesan yang menunjukkan janji masa depan, seperti, "Aku cinta kamu," dan "Ayo kita cerai." Dengan semua ini, mereka tidak akan bisa berkelit. Ini adalah senjata sempurna dan kejam yang bisa kapan saja aku bawa ke pengacara untuk menghancurkan hidup mereka secara sosial. Tinggal kapan dan di waktu mana aku akan menjatuhkan bom ini. Aku memutuskan untuk menghancurkan segalanya pada saat Hendra dan Risa berada di puncak kebahagiaan mereka. Tepat ketika mereka yakin akan hidup bahagia selamanya, aku akan menyapu bersih pijakan di bawah kaki mereka. Namun, situasi berkembang ke arah yang tidak kuduga. Sekitar 1,5 bulan setelah aku mulai mengumpulkan bukti, pada suatu Kamis sore, saat aku sedang melipat pakaian di rumah, ponselku tiba-tiba bergetar. Kulihat di layar, ada panggilan masuk dari nomor ponsel tak dikenal. Biasanya aku tidak akan menjawab nomor yang tidak terdaftar, tetapi saat itu entah kenapa aku punya firasat buruk. Seolah ditarik oleh benang tak terlihat, aku menekan tombol jawab dan menempelkan ponsel ke telinga. "Halo, dengan Maya di sini." "Selamat sore, Ibu Maya." "Maaf mengganggu," terdengar suara pria dewasa yang sangat tenang, dingin seperti es, dan bernada rendah dari seberang. "Apakah benar ini dengan Ibu Maya Anindita, istri dari Bapak Hendra Prawira?" "Iya, benar." "Maaf, ini dengan siapa, ya?" Setelah hening sejenak, pria itu memperkenalkan dirinya dengan nada yang tenang namun jelas. "Nama saya Baskara Wijoyo." "Baskara Wijoyo." Mendengar nama keluarga itu, jantungku berdebar kencang dan menyakitkan. Handuk yang kupegang terlepas dari tanganku dan jatuh tanpa suara ke lantai. "Saya menghubungi ibu karena ada hal yang harus saya bicarakan langsung dengan ibu, mengenai istri saya, Risa." Seluruh pori-poriku seolah terbuka, dan ujung jariku terasa dingin dengan cepat. Baskara Wijoyo. Tidak salah lagi, dia adalah suami dari Risa Amelia, wanita selingkuhan Hendra. Lokasi yang ditentukan adalah di lantai teratas sebuah hotel mewah bertaraf internasional yang berdiri di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Di tengah alunan musik piano yang elegan dan para tamu berpenampilan berkelas yang berbincang-bincang, aku duduk di kursi dekat jendela, menatap gelas es teh yang dingin. Di balik jendela, terhampar gedung-gedung pencakar langit yang kelabu. Namun, hatiku terasa jauh lebih gelap dan berat. Mungkin aku akan langsung dimaki-maki. Paling buruk, aku harus siap disiram air atau diteriaki hingga terjadi keributan. Panggilan mendadak dari suami selingkuhan istriku. Normalnya, yang terbayang hanyalah seorang pria yang murka datang dengan wajah memerah karena marah. Wajar saja. Istrinya telah direbut orang lain. Jadi sangat mungkin ia akan melampiaskan kemarahannya padaku. Istri dari pria selingkuhan istrinya. Aku menggenggam erat kedua tanganku yang dingin di pangkuan, mempersiapkan diri untuk guncangan yang akan datang. "Dengan Ibu Maya Anindita, bukan?" Tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar dari atas kepalaku. Aku terlonjak kaget dan mengangkat wajah. Di sana, berdiri seorang pria. Usianya mungkin sebaya dengan Hendra atau sedikit di atasnya. Namun, aura yang ia pancarkan sama sekali berbeda dari suamiku. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, dan punggungnya tegak lurus. Wajahnya yang cerdas dan tampan tidak menunjukkan gejolak emosi seperti marah atau cemas. Sepasang mata yang tenang seperti danau yang dalam, memancarkan kedinginan yang tak terduga, menatap lurus ke arahku. "Saya Baskara Wijoyo. Terima kasih telah bersedia datang meskipun dengan pemberitahuan mendadak hari ini." "Ah, tidak. Senang bertemu dengan Anda." Saat aku hendak berdiri karena canggung,
Ia memberi isyarat dengan tangannya agar aku tetap duduk, lalu ia duduk di sofa empuk di seberangku. Setelah memastikan pelayan yang meletakkan kopinya pergi, Pak Baskara menegakkan tubuhnya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arahku. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Istri saya telah menjalin hubungan tidak pantas dengan suami ibu, dan telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi Anda. Saya benar-benar minta maaf. Tindakannya benar-benar di luar dugaan. Aku yang sudah bersiap menerima makian hebat, benar-benar dibuat terkejut. Di tengah kesunyian hotel mewah itu, seorang pria dewasa dengan status sosial yang tampak sangat tinggi, dengan tenang namun menggunakan kata-kata yang sangat sopan, meminta maaf atas perbuatan istrinya. Tolong, angkat kepala Anda. Suami saya juga bersalah. Lagi pula, saya kira Anda memanggil saya ke sini untuk menyalahkan saya. Menyalahkan Anda? Tentu saja tidak. Pak Baskara perlahan mengangkat wajahnya dan sedikit menyipitkan matanya. Anda adalah korban. Sama seperti saya. Saya tidak akan melakukan hal sia-sia seperti melampiaskan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Sikapnya yang begitu logis dan sangat tenang itu justru membuat punggungku merinding. Orang ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada orang yang meluapkan emosinya dengan amarah. Aku merasakan itu secara intuitif. Saya akan langsung ke intinya. Saya berniat mengakhiri hubungan istri saya dengan suami Anda, dan membuat mereka menerima ganjaran yang setimpal. Untuk itu, saya ingin berbagi informasi dengan Anda. Informasi? Betul. Sebenarnya, saya sendiri sudah merasa curiga dengan perilaku istri saya sejak beberapa tahun lalu. Nada suara Pak Baskara turun 1 oktav. Pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Membuat kartu kredit di belakang saya untuk pengeluaran yang boros. Dan perjalanan dinas di akhir pekan yang sebenarnya tidak pernah ada. Istri saya pikir ia bisa menyembunyikannya dengan rapi, tetapi semua itu sangat tidak wajar. Tidak mungkin ia bisa mengelabui mata saya sebagai seorang pengusaha. Kalau begitu, kenapa Anda tidak langsung mengonfrontasinya? Ya, terus terang saja, karena saya tidak punya bukti yang kuat. Pak Baskara menyatukan kedua tangannya di atas meja. Istri saya sangat ketat dalam mengelola ponselnya dan sangat waspada. Saya pernah menyewa detektif swasta untuk membuntutinya, tetapi sepertinya ia menyadari kehadirannya dan selama periode itu, ia tidak menunjukkan gelagat aneh sama sekali. Saya bahkan tidak tahu nama atau wajah pria selingkuhannya. Hanya kecurigaan yang terus membengkak, selama ini saya seperti berjalan meraba-raba dalam kegelapan. Mendengar kata-kata itu, aku tersentak. Orang ini juga sama sepertiku. Pria elit dengan status sosial tinggi yang sekilas tampak tanpa celah. Namun, ia juga terkoyak antara keinginan untuk percaya dan kenyataan pengkhianatan, menderita sendirian karena tidak memiliki bukti. Penderitaan itu sama persis dengan neraka yang aku alami beberapa minggu ini. Baru beberapa hari yang lalu, saya menemukan kejanggalan pada rekaman dashcam mobil istri saya yang terhapus dan nomor polisi mobil suami Anda yang cocok. Akhirnya saya bisa sampai pada Anda. Tapi, untuk bukti hukum yang tak terbantahkan, ini masih lemah. Saya punya. Tanpa sadar aku memotong perkataannya dengan nada tegas. Mata tenang Pak Baskara sedikit melebar. Saya punya semua bukti perselingkuhan mereka. Catatan tanggal mereka keluar masuk hotel. Data percakapan vulgar mereka. Bahkan salinan riwayat kartu kredit yang membuktikan suami saya membelikan perhiasan mahal untuk istri Anda di hari ulang tahun saya. Semuanya, dari A sampai Z. Aku mengeluarkan map tebal yang telah kubuat dengan perasaan seperti memuntahkan darah selama beberapa minggu terakhir dari tasku, dan meletakkannya dengan mantap di atas meja. Pak Baskara terbelalak, lalu tangannya meraih map itu dan mulai membolak-balik halamannya. Matanya yang semula terkejut, segera berubah menjadi semacam kekaguman. Luar biasa. Saya tidak menyangka Anda berhasil mengumpulkan bukti sesempurna ini sendirian. Anda adalah wanita yang jauh lebih kuat dan cerdas dari yang saya bayangkan. Saya hanya tidak ingin mereka bisa berkelit dengan kebohongan murahan. Saya ingin menciptakan situasi di mana mereka berdua sama sekali tidak bisa mengelak. Mendengar suaraku yang dingin, untuk pertama kalinya Pak Baskara tersenyum tipis. Itu adalah senyum seorang kaki tangan dalam kegelapan, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah merangkak di neraka yang sama. Hebat. Dengan ini, potongan puzzle terakhir telah lengkap. Ibu Maya, saya punya satu proposal. Pak Baskara menutup map itu dan menatap lurus ke mataku. Beberapa hari lagi, mari kita adakan pertemuan 4 mata. Tepat di saat mereka sedang lengah dan tenggelam dalam mimpi indah mereka, kita sodorkan kenyataan pahit ini. Tanpa ragu, aku mengangguk dalam-dalam.
Baik. Dengan senang hati saya akan bekerja sama. Maka, di antara dua orang yang dikhianati oleh pasangan masing-masing, sebuah rencana eksekusi yang dingin dan sempurna pun diam-diam dimulai. Hari yang dijanjikan tiba 3 hari kemudian. Pak Baskara telah mengatur sebuah ruang VIP pribadi yang kedap suara di sebuah restoran eksklusif di Jakarta, tempat yang sering ia gunakan. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki, dan di tengah ruangan, sebuah meja bundar besar dari kayu mahoni yang dipoles mengkilap berdiri dengan anggun. Maya, ada urusan penting apa sih tiba-tiba? Aku kan maunya santai di rumah kalau hari libur, gerutu Hendra, yang tidak tahu apa-apa, sambil mengikuti di belakangku. Aku hanya mengatakan padanya bahwa ada seseorang yang sangat penakut. Aku hanya mengatakan padanya dan ini menyangkut masa depan kami. Seorang staf dengan hormat membukakan pintu kayu yang berat itu. Di dalam, sudah menunggu Pak Baskara dan di sebelahnya, seorang wanita yang duduk dengan gelisah Risa Amelia. Loh, kenapa kamu ada di sini? Begitu masuk ke ruangan, wajah Hendra langsung pucat pasi. Matanya terbelalak, menatap bergantian antara aku, Pak Baskara, dan Risa seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Risa pun, begitu melihat Hendra, menjerit kecil, Hendra, dan wajahnya menjadi pucat. Silakan duduk, Bapak Hendra Prawira, ujar Pak Baskara dengan suara dingin dan jernih tanpa emosi. Hendra berjalan terhuyung-huyung seperti mayat hidup dan duduk di sebelahku, tepat di seberang Pak Baskara dan Risa. Ruangan itu diselimuti ketegangan yang luar biasa, membuat napas terasa sesak. Saya rasa Anda berdua sudah tahu alasan pertemuan ini, kata Pak Baskara sambil meletakkan map tebal berisi bukti-bukti perselingkuhan mereka di tengah meja. Itu adalah salinan yang sudah disiapkan sebelumnya. Begitu halaman pertama dibuka, foto-foto jelas mereka keluar masuk hotel, percakapan pesan yang vulgar, dan riwayat kartu kredit yang menunjukkan Hendra membelikan perhiasan mahal untuk Risa di hari ulang tahunku, semuanya terpampang di bawah terang lampu. Kamu, kapan kamu? Hendra gemetar hebat, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku hanya membalasnya dengan tatapan sedingin es. Namun, skenario yang kubayangkan di mana ia tidak bisa mengelak, lalu memohon ampun tidak terjadi. Setelah beberapa menit hening yang mencekam, Hendra justru menghela napas panjang seolah pasrah, lalu bersandar di kursinya. Hah, jadi begitu. Diam-diam kamu bermain detektif di belakangku dan mengumpulkan semua ini. Benar-benar wanita licik dan menyeramkan. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Hendra, tanpa rasa bersalah sedikit pun, melanjutkan dengan kata-kata yang lebih dingin dan egois. Kebetulan sekali. Aku juga sudah muak dengan kehidupan yang menyesakkan ini bersamamu. Setiap hari kamu hanya bicara soal pekerjaan rumah, menghemat uang, hal-hal membosankan. Kita tidak punya anak, rasanya seperti tinggal dengan pembantu gratisan. Pulang ke rumah pun sama sekali tidak bisa membuatku tenang. Pembantu gratisan. 10 tahun yang telah aku curahkan untuknya, hari-hari di mana kami saling mendukung untuk mengatasi kesedihan karena tidak punya anak, ia menyebutnya sebagai hidup dengan pembantu gratisan. Tinju di pangkuanku bergetar karena marah dan sedih. Tetapi Hendra tidak peduli dengan rasa sakitku dan kini menoleh ke arah Risa. Risa berbeda. Dia melihatku sebagai seorang pria. Dia mendengarkan keluh kesahku tentang pekerjaan dengan serius. Yang terpenting, bersamanya aku merasa benar-benar hidup dan bahagia. Jauh berbeda denganmu, wanita membosankan dan tidak menarik yang hanya menunggu di rumah. Mendengar hinaan yang tak masuk akal itu, mata Risa berkaca-kaca seperti seorang pahlawan wanita dalam tragedi. Dan yang lebih parah, di depan suaminya sendiri, Pak Baskara, ia mencondongkan tubuhnya dan dengan berani menggenggam tangan Hendra. Aku juga sama, Mas Baskara. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan. Kamu hanya memberiku baju mahal dan kartu kredit, mendandaniku dengan indah untuk dipajang di rumah. Kamu hanya melihatku sebagai propertimu. Aku punya hati, tapi kamu hanya mengikatku dengan uang dan status. Kamu tidak pernah sekalipun peduli dengan kesepian dan kesedihanku. Risa mulai menyalahkan Pak Baskara dengan suara serak karena tangis. Kesadaran sebagai korban yang begitu naif, seolah ia lupa dari mana asal uang untuk membalut tubuhnya dengan merek-merek mewah. Hanya Hendra yang mengerti nilaiku yang sebenarnya. Kita hanya salah urutan waktu bertemu saja. Aku akhirnya menemukan belahan jiwa sejatiku. Belahan jiwa sejati. Aku menatap kosong pada dua orang yang berpegangan tangan itu. Meskipun perselingkuhan, tindakan pengkhianatan paling hina, telah terbongkar, mereka tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Sebaliknya, mereka benar-benar percaya
bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bertemu, yang berhasil melarikan diri dari pernikahan tanpa cinta. Mereka benar-benar mabuk dalam skenario drama romantis murahan itu. Orang-orang kaku dan penuh perhitungan seperti kalian tidak akan pernah mengerti perasaan di mana jiwa saling tarik-menarik ini, kata Hendra, tertawa meremehkan seolah memandang rendah aku dan Pak Baskara. Di mata mereka, aku dan Pak Baskara tampak seperti penjahat menyedihkan yang tidak mengenal cinta. Penghinaan dan logika egois yang keterlaluan itu membuatku pusing. Amarahku telah melampaui batas, pria di hadapanku tampak seperti monster yang sama sekali berbeda. Namun, Pak Baskara yang duduk di sebelahku tidak bergeming. Ia hanya meletakkan dagunya di atas kedua tangannya yang terkatup di meja, menatap kedua orang yang berakting itu dengan mata sedingin es, seolah sedang menonton pertunjukan drama kelas 3 yang buruk. Mungkin karena salah mengira keheningan yang menakutkan itu sebagai tanda bahwa kami terdesak oleh kekuatan cinta mereka yang luar biasa, Hendra, dengan wajah penuh kemenangan, melontarkan kalimat pamungkas itu. Kami akan saling menceraikan pasangan kami dan bersatu. Kami sudah memutuskannya. Kami akan saling menceraikan pasangan kami dan bersatu. Kami sudah memutuskannya. Deklarasi egois Hendra menggema di ruang VIP mewah yang dilindungi oleh pintu kedap suara. Saat mengucapkan kata-kata itu, wajah Hendra dihiasi ekspresi kepuasan yang menyeramkan, seolah ia adalah pahlawan tragis yang menyelamatkan wanita tercintanya dari penjara pernikahan tanpa cinta. Aku mati-matian menggigit bibirku yang gemetar karena amarah. Melakukan pengkhianatan terendah bernama perselingkuhan, bukannya meminta maaf, ia malah dengan berani menuntut cerai. Kelancangan yang tak terhingga itu membuatku kehilangan kata-kata. Hendra, yang dengan seenaknya menafsirkan kebisuanku sebagai tanda syok dan ketidakmampuan untuk membantah, semakin menjadi-jadi dengan melontarkan kata-kata tajam ke arahku. Lihat kenyataan, Maya. Kamu tahun ini sudah 40 tahun. Selama 10 tahun pernikahan, kamu tidak pernah bekerja di luar dan hanya hidup sebagai ibu rumah tangga parasit yang bergantung pada penghasilanku. Kalau kamu kehilangan aku sebagai penopangmu, bagaimana kamu akan hidup sendirian? Mau pakai pengacara dan bertarung di pengadilan? Silakan saja. Tapi ingat, prosesnya bisa bertahun-tahun. Selama itu, bagaimana kamu akan mencari nafkah? Jadi kasir supermarket? Daripada begitu, lebih baik aku berikan sejumlah uang pesangon, kamu tanda tangani surat cerai dengan tenang, dan pulang ke kampung halamanmu. Itulah pilihan paling cerdas untukmu. Tatapan merendahkannya bukanlah tatapan untuk istri yang telah menemaninya selama 10 tahun. Itu adalah tatapan dingin penuh perhitungan. Seolah sedang memikirkan cara membuang barang bekas yang sudah tidak berguna. Keterlaluan. Kamu sadar betapa kejamnya kata-katamu? Suara yang berhasil ku keluarkan bergetar menyedihkan. Aku menjadi ibu rumah tangga bukan karena ingin menjadi parasit. Itu karena Hendra sendiri yang menginginkannya. Urusan rumah serahkan padamu saja. Aku mau fokus kerja. Aku merasa tenang kalau kamu ada di rumah, katanya dulu. Aku percaya kata-katanya. Dan demi membantunya agar bisa bekerja dengan nyaman, aku rela mengorbankan karierku dan fokus menjadi pendukungnya di belakang layar. Tapi sekarang, setelah tidak dibutuhkan lagi, ia menyebutku parasit. Menanggapi sanggahanku, Hendra tertawa sinis. Yang kejam itu kamu. Mengikatku di rumah yang sempit ini dan merampas kebebasanku. Setelah bertemu Risa, aku baru pertama kali merasa benar-benar hidup. Saat itu, Risa yang tadinya diam, mencondongkan tubuhnya dengan senyum penuh kemenangan. Matanya, meskipun berpura-pura bersimpati padaku, tidak bisa menyembunyikan rasa superioritas yang kotor di baliknya. Ibu Maya, ya? Sebagai sesama wanita, saya sangat mengerti perasaan Anda. Tapi, ikatan pernikahan itu bukan hanya soal lamanya waktu bersama, loh. Risa menghela napas dengan dibuat-buat. Anda sama sekali tidak sepadan dengan Hendra. Hendra itu orang yang seharusnya bisa terbang lebih tinggi, tapi Anda menjadi beban baginya. Kemudian, Risa menghentikan kata-katanya sejenak, lalu tanpa ampun menginjak-injak bagian diriku yang paling lembut dan rapuh. Kalian sudah 10 tahun menikah tapi belum punya anak, kan? Hendra sebenarnya sangat ingin punya anak, tapi dia menahannya karena memikirkan perasaanmu. Kalau dengan aku bisa memberinya keluarga yang sesungguhnya. Jantungku serasa diremas, dan seluruh darah di tubuhku seolah mengalir terbalik. Kata anak adalah tabu terbesar bagi kami, dan merupakan luka terdalam bagiku di masa lalu. Setelah berjuang dengan program kehamilan hingga batas kemampuan, pada malam di mana aku menangis hingga air mataku kering, Hendra memelukku dan berkata, tidak apa-apa tidak punya anak, asal ada Maya, itu sudah cukup. Apakah kata-kata itu bohong? Dan yang lebih parah, luka yang paling tidak ingin kusentuh itu,
ia ceritakan pada selingkuhannya dan dijadikan bahan untuk merayunya? Aku menatap Hendra dengan tatapan kosong. Kamu menceritakan hal itu padanya? Itu kan fakta. Kamu tidak bisa memberiku keluarga yang utuh, jawab Hendra. Sempat membuang muka sejenak, tapi kemudian kembali menatapku dengan dingin. Dunia di sekelilingku menjadi gelap. 10 tahun yang telah kupercayai dan kubangun ternyata hanyalah istana pasir. Baginya, itu hanyalah bangunan rapuh yang bisa dihancurkan kapan saja. Suara di sekitarku menjadi jauh, aku merasa seperti tenggelam ke dasar laut yang dalam. Seluruh pengabdianku selama 10 tahun dimentahkan, kelemahan finansialku dieksploitasi, dan bahkan kegagalanku memiliki anak pun dipersalahkan. Kini, semua jalan keluarku telah tertutup, dan aku berdiri di tepi jurang keputusasaan. Mungkin apa yang mereka katakan benar. Usia 40 tahun, ibu rumah tangga tanpa kualifikasi atau karier. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka sejak awal. Tak peduli berapa banyak bukti yang kukumpulkan, di hadapan logika egois dan arogansi mereka, aku hanyalah korban yang tak berdaya. Mas Baskara, Risa, yang berhasil membungkamku, kini beralih pada suaminya sendiri, Pak Baskara. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan di mana kamu memperlakukanku seperti barang. Aku tidak akan menuntut tunjangan, jadi cepat tanda tangani surat cerai. Aku akan memulai hidup baru dengan Hendra, orang yang benar-benar mencintai hatiku. Risa tampak yakin bahwa ia telah naik kelas dari pahlawan wanita tragis menjadi pahlawan wanita yang berhasil meraih cinta sejati. Hendra pun merangkul bahu Risa dan menatap Pak Baskara. Begitulah, Pak Baskara. Kalau Anda memang pria sejati, lepaskan saja istri Anda yang sudah tidak cinta lagi, jangan mengikatnya terus. Orang yang berselingkuh justru menceramahi pihak yang diselingkuhi untuk melepaskan pasangannya dengan lapang dada. Di tengah ruang yang gila ini, aku dan Pak Baskara benar-benar terpojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang harus disingkirkan. Aku mengepalkan tinju di pangkuanku, mati-matian menahan air mata yang hampir tumpah karena ketidakadilan ini. Aku ingin lari. Aku ingin segera menghilang dari neraka yang menyesakan ini. Tapi, saat itu juga, Pak Baskara, yang sedari tadi hanya diam mendengarkan semua ocehan egois mereka tanpa bergeming, perlahan bergerak. Ia mengangkat cangkir kopi yang sudah dingin di atas meja dan menyesapnya sedikit. Ting! Suara kecil saat cangkir diletakkan kembali di atas piringnya terdengar sangat keras di ruang VIP yang sunyi itu. Pak Baskara tidak melirik Hendra dan Risa yang mabuk kemenangan. Ia justru menatapku yang tertunduk dan gemetar. Di balik matanya, ada cahaya tekad yang aneh, tenang, dan menentukan, berbeda dari keheningan dingin sebelumnya. Ting! Suara pelan cangkir kopi yang diletakkan Pak Baskara di atas piringnya terdengar anehnya sangat keras di ruang VIP itu. Ia tidak memedulikan Hendra dan Risa yang terus melontarkan kata-kata arogan penuh kemenangan. Ia hanya menatapku, yang tertunduk dan gemetar. Di matanya tidak ada rasa kasihan atau iba. Jangan takut. Jangan kalah oleh gertakan kosong mereka. Meskipun tidak terucap, tatapan matanya yang tenang dan kuat seolah mengatakan itu padaku. Aneh sekali. Hanya dengan itu, benang kesedihan dan ketakutan yang telah menegang hingga batasnya di dalam diriku, putus seketika. Rasa jijik, putus asa, dan sisa-sisa perasaan terhadap pernikahan 10 tahun ini semua emosi yang bergejolak di hatiku lenyap seperti air pasang yang surut. Yang tersisa hanyalah amarah mutlak yang dingin membeku. Aku perlahan mengangkat wajahku dan menegakkan punggung. Suami yang duduk di hadapanku bukan lagi orang yang kucintai. Ia hanya tampak seperti badut egois dan naif. Aku tidak bisa memberimu keluarga yang utuh, katamu? Suara yang keluar dari mulutku terdengar sangat rendah dan tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Melihat perubahanku yang drastis, dari yang tadinya gemetar hampir menangis, Hendra sempat tertegun, tetapi ia segera kembali pada arogansinya yang biasa dan mendengus. Memangnya bukan? Itu kan fakta. Gara-gara kamu mandul, aku harus mengubur mimpiku untuk menggendong anak sendiri. Kamu tahu berapa lama aku bersabar? Bukan begitu, kan, Hendra? Aku memotong kata-katanya dengan tajam dan dingin. Penyebab kemandulan itu ada padamu, kan? Seketika, wajah Hendra pucat pasi, warnanya berubah seperti tanah. Ah, apa? Jangan mengada-ada kamu. Mengada-ada? Jangan pura-pura lupa kejadian 8 tahun lalu, saat kita periksa di klinik kesuburan. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan untuk hamil secara alami hampir mustahil karena jumlah spermamu yang sangat sedikit. Itu kamu, kan? Aku masih ingat bagaimana aku terus mengelus punggungmu yang menangis terseduh-seduh di ruang tunggu karena syok. Tunggu sebentar. Potong Risa dengan suara tegang.
Hendra, itu benar. Kamu tidak bisa punya anak? Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kekecewaan yang jelas. Skenario pahlawan wanita tragis yang akan memberikan keluarga sejati untuknya, yang selama ini ia nikmati, runtuh dari dasarnya. Tidak, Risa, dia bohong. Dia hanya ingin melimpahkan kesalahan padaku karena dia sendiri wanita yang cacat. Itu bukan kebohongan. Kebenarannya bisa langsung dibuktikan dengan meminta rekam medis saat itu. Kamu menangis dan bersujud padaku, memohon agar aku tidak memberitahu orang tuamu atau rekan kerjamu karena harga dirimu sebagai pria akan terluka, kan? Makanya, meskipun mertuaku terus menyindirku dengan berkata, kapan kami bisa lihat wajah cucu? Aku menelan semuanya sendirian. Aku menanggung semuanya agar kamu tidak terluka. Dan balasannya adalah pengkhianatan seperti ini. Hendra hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, kehilangan kata-kata. Kelemahan terbesarnya, rahasia yang paling ingin ia sembunyikan, telah terbongkar di depan selingkuhannya. Kemudian, aku melontarkan kalimat pamungkas untuk menjatuhkannya lebih dalam lagi. Aku ibu rumah tangga parasit yang hanya menumpang hidup dari gajimu? Sungguh jangan membuatku tertawa. Aku mengeluarkan satu map bening lagi dari tasku dan menggesernya ke tengah meja bundar. Periksa saja. Itu salinan SPT tahunanku dan rekening koran bankku selama beberapa tahun terakhir. SPT, tahunan? Tangan Hendra yang gemetar meraih map itu. Matanya membelalak maksimal saat melihat angka yang tertera di dokumen itu. Apa-apa ini? Penghasilan 1,2 miliar setahun? Bohong. Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Sejak sebelum menikah, aku sudah bekerja sebagai penerjemah paten lepas untuk perusahaan-perusahaan IT di luar negeri. Karena pekerjaannya bisa dilakukan di rumah, aku mengerjakannya saat kamu tidur atau pergi bekerja. Ada alasan mengapa aku menyembunyikan fakta ini darinya. Hendra sejak dulu memiliki kompleks inferioritas yang kuat terhadap latar belakang pendidikan dan pendapatannya. Aku khawatir, jika ia tahu bahwa istrinya berpenghasilan jauh lebih besar darinya, harga dirinya yang kecil itu akan terluka, dan hubungan kami akan menjadi tidak harmonis. Karena itu, aku terus memerankan peran sebagai istri hemat yang hidup dari penghasilan suaminya. Apartemen mewah tempat kita tinggal sekarang, uang muka sebesar 2 miliar rupiah itu aku yang bayar. Kamu selalu membanggakan diri seolah kamulah yang membelinya, padahal kenyataannya kamu hanya membayar sebagian kecil cicilan KPA atas namamu. Biaya hidup bulanan, tagihan listrik dan air, bahkan biaya perawatan mobil perusahaan yang kamu pakai, lebih dari setengahnya ditarik dari rekeningku. Bohong. Aku tidak pernah tahu soal itu. Aku hanya tidak memberitahumu. Supaya kamu bisa merasa nyaman sebagai kepala keluarga. Aku menatap suamiku yang telah hancur lebur dengan senyum sedingin es. Aku tidak bisa hidup sendiri? Tidak punya uang untuk menyewa pengacara? Hanya bisa jadi kasir supermarket? Kamu yang seharusnya melihat kenyataan, Hendra. Setelah kehilangan aku, sumber uang sekaligus benteng pertahananmu, bagaimana kamu akan mempertahankan gaya hidup penuh gengsimu itu? Sikap penuh kemenangannya tadi lenyap tanpa sisa. Hendra hanya bisa menatap map itu dengan gemetar seperti mayat hidup. Risa pun, setelah ilusi tentang pacar elit yang kompeten dan bisa diandalkan hancur berkeping-keping, menatap Hendra dengan pandangan tak percaya dan menjaga jarak. Dua rahasia yang kusimpan rapat-rapat ini memiliki daya hancur yang lebih dari cukup untuk meluluhlantahkan harga diri Hendra yang kecil. Namun, ini barulah awal dari neraka yang akan menimpa mereka. Tepat saat aku membongkar semua fakta dan keheningan yang berat menyelimuti ruangan, Pak Baskara, yang sedari tadi hanya diam mendengarkan percakapan kami, perlahan menegakkan tubuhnya dan membuka mulut. Ibu Maya, saya sudah mendengar dengan jelas semua kerja keras dan pengabdian yang telah Anda pikul selama bertahun-tahun demi suami Anda. Suara Pak Baskara yang rendah dan tenang menggema di ruangan yang sunyi. Ia melirik Hendra yang tertunduk lesu seolah jiwanya telah direnggut, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah istrinya, Risa. Nah, sekarang giliran kita, Risa. Risa terlonjak kaget dan menatap Pak Baskara seperti anak anjing yang ketakutan. Setelah fakta tersembunyi Hendra terungkap, ilusi tentang kekasih takdir yang sempurna di benaknya mulai runtuh. Ia akhirnya mulai menyadari betapa genting posisinya. Tadi kamu bilang tidak tahan lagi hidup diperlakukan seperti barang, dan memintaku menandatangani surat cerai tanpa menuntut tunjangan, kan? Iya. Aku sudah tidak mau lagi jadi istri pajanganmu. Aku akan hidup dengan orang yang benar-benar mencintaiku. Risa berusaha keras mempertahankan harga dirinya dan membalas dengan suara gemetar. Namun, ekspresi Pak Baskara tidak goyah sedikit pun.
Jangan salah paham Risa. Aku tidak pernah sekalipun memperlakukanmu seperti barang. Semua yang kamu inginkan telah kuberikan. Aku sudah berusaha menciptakan lingkungan agar kamu bisa hidup tanpa kekurangan. Jika kamu menganggap itu bukan cinta, ya sudah, tidak masalah. Pak Baskara membuka tas kerjanya, mengeluarkan selembar dokumen, dan meletakkannya di tengah meja. Itu adalah surat cerai yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai olehnya. Sesuai keinginanmu, aku setuju untuk bercerai. Tapi, suara Pak Baskara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tidak akan menuntut tunjangan? Jangan bercanda. Kamu pikir kamu, sebagai pihak yang bersalah, punya hak seperti itu? Bukti yang saya dan Ibu Maya miliki sudah sempurna secara hukum. Fakta bahwa kalian berdua telah melakukan perzinahan sudah terbukti sepenuhnya. Tentu saja, saya akan menuntut ganti rugi yang sangat besar padamu, dan juga pada selingkuhanmu, Hendra Prawira. Ditatap oleh pandangan tajam Pak Baskara, Risa menjerit kecil. Itu, Hendra tidak salah. Dia juga sedang ada masalah dengan istrinya. Urusan rumah tangga orang lain tidak ada hubungannya denganku. Kalian telah melanggar hukum dan mencoreng nama baikku, jadi kalian harus membayar harganya. Kemudian, Pak Baskara terus memaparkan fakta-fakta kejam dengan tenang. Lagi pula, sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti posisimu. Apartemen mewah di lantai teratas tempat tinggalmu sekarang. Mobil mewah Eropa yang setiap hari kamu kendarai. Dan kartu kredit yang setiap bulan kamu gunakan sepuasnya. Semua itu adalah asetku, atas namaku. Begitu kita resmi bercerai, kamu akan kehilangan semua fasilitas itu. Tidak mungkin. Wajah Risa pucat pasi. Selain itu, agensi desain tempatmu bekerja adalah klien penting perusahaanku. Jika aku memberitahukan fakta ini pada direktur agensimu dan membicarakan ulang kelanjutan kerjasama kami, menurutmu apa yang akan terjadi pada posisimu di kantor? Jangan. Kamu mau merampas pekerjaanku juga? Merampas? Bukan. Kamu sendiri yang membuangnya, balas Pak Baskara dengan dingin. Kamu memilih untuk meninggalkan kehidupan tanpa cinta. Kalau begitu, hiduplah hanya dengan cinta sejatimu itu, lepaskan semua uang, status, dan kestabilan yang telah kuberikan. Benar, kan, Bapak Hendra Prawira? Tiba-tiba ditanya, Hendra terlonjak kaget. Kalian bilang akan saling menceraikan pasangan dan bersatu. Artinya, mulai sekarang kamulah yang akan menafkahi Risa yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Dari pembicaraan tadi, sepertinya kamu selama ini bergantung pada kekuatan ekonomi istrimu. Apakah penghasilanmu sendiri cukup untuk mempertahankan gaya hidup mewah Risa seperti selama ini? Kata-kata Pak Baskara seperti jerat yang perlahan-lahan mencekik leher mereka berdua. Mata Hendra gelisah. Dan keringat dingin membasahi wajahnya. Kalau tiba-tiba dibilang begitu. Hendra. Risa meraih lengan Hendra dengan tatapan memohon. Tidak apa-apa kan? Kita akan bersama, kan? Kamu akan menafkahiku, kan? Namun, Hendra menepis tangan Risa seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Jangan sentuh aku. Risa menatap Hendra yang menepis tangannya dengan pandangan tidak percaya. Hendra meringis dan mundur sambil berteriak. Aku juga korban. Maya membohongiku, menipuku. Makanya aku lari ke Risa. Lagi pula, menikah denganku yang tidak bisa punya anak juga percuma, kan? Kamu mau begitu? Hendra, aku tidak pernah serius denganmu. Itu cuma main-main. Kamu saja yang menanggapinya serius. Menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Demi menyelamatkan diri, ia dengan mudahnya meninggalkan wanita yang baru saja ia sebut sebagai belahan jiwa dan melimpahkan semua tanggung jawab padanya. Saat sifat aslinya yang hina dan pengecut terungkap, udara di ruang VIP itu berubah warna menjadi keputusasaan yang kotor dan pekat. Aku tidak pernah serius denganmu. Itu cuma main-main. Teriakan egois yang keluar dari mulut Hendra bergema sia-sia di ruang VIP yang dilapisi karpet tebal itu. Beberapa menit yang lalu, mereka masih berpegangan tangan di depan kami, memamerkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih yang jiwanya saling terpaut. Kini, pemandangan itu lenyap tanpa bekas. Demi menyelamatkan diri sendiri, ia tega mengorbankan orang yang seharusnya ia cintai dalam sekejap. Itulah wujud asli dari apa yang mereka sebut cinta sejati. Main-main. Risa menatap tangannya yang ditepis dengan tatapan kosong, lalu menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Hendra. Jangan bercanda. Kamu sendiri yang bilang akan menjagaku seumur hidup. Kamu bilang tidak bisa hidup tanpaku. Semuanya bohong. Tentu saja.
Kamu menarik karena kamu adalah istri orang lain yang kaya raya dan berpenampilan mewah dengan uang suamimu. Sensasinya itu yang menarik. Wanita melarat yang dibebani tuntutan ganti rugi itu cuma beban. Pertengkaran yang menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Di dalam ruang pribadi sebuah restoran mewah, dua orang dewasa saling mencaci maki dan melempar lumpur. Aku menyaksikan pemandangan itu dengan mata dingin, seolah itu adalah kejadian di negeri yang jauh. Nah, Hendra. Aku yang salah. Tiba-tiba, Hendra yang baru saja mendorong Risa, kini berbalik ke arahku dengan mata merah dan mencondongkan tubuhnya ke meja. Aku yang salah. Aku tidak akan pernah bertemu wanita seperti itu lagi. Jadi tolong, jangan ceraikan aku. Mari kita mulai lagi dari awal, ya? Tolong. Bukan karena ia mengakui kesalahannya. Ia hanya panik setelah menyadari bahwa tanpa diriku sebagai sumber uangnya, ia tidak akan bisa mempertahankan gaya hidupnya yang penuh gengsi. Aku segera menarik tubuhku sebelum tangan Hendra yang memohon itu menyentuhku, dan berkata dengan suara sedingin es, menjijikkan, jangan sentuh aku. Maya, mulai lagi dari awal? Mulut mana yang bicara? Baru saja kamu menyebutku pembantu gratisan yang tidak menarik, kan? Bertanggung jawablah atas kata-katamu sampai akhir. Aku mengeluarkan selembar kertas berwarna hijau yang sudah kusiapkan dari tasku dan membantingnya ke atas meja. Itu adalah surat cerai yang sudah kutandatangani dan kububuhi meterai. Tuntutan ganti rugi akan kukirimkan nanti melalui pengacara, untukmu dan untuk wanita itu. Apartemen yang kita tinggali juga dibeli dengan uangku, jadi tentu saja akan kuubah menjadi atas namaku sepenuhnya. Kamu, kemasi barang-barangmu dan segera pergi dari sana. Tidak. Bohong. Aku tidak punya apa-apa lagi. Hendra terduduk lemas di depan surat cerai di atas meja. Di sisi lain, Risa juga berada di jurang keputusasaan. Ia telah dicampakkan dan semua hartanya dilucuti oleh suaminya, Pak Baskara, dan harapan terakhirnya, Hendra, juga meninggalkannya dengan menyebut hubungan mereka hanya main-main. Semua kartu di tangannya telah habis. Tetapi, sepertinya manusia yang terpojok hingga batasnya akan berusaha memutarbalikkan fakta untuk melindungi kewarasannya. Risa, dengan rambut acak-acakan, terhuyung-huyung berdiri dan kembali bergantung pada lengan Hendra. Tidak, kan, Hendra? Tadi itu kamu bohong karena ada istrimu, kan? Lepaskan. Sudah kubilang jangan sentuh aku. Kita ditakdirkan untuk bersama. Kamu sudah berjanji. Kita tidak perlu bayar ganti rugi itu, ayo kita kabur berdua. Kita akan saling menceraikan pasangan kita dan bersatu. Dengan begitu, kita bisa hidup bahagia tanpa ada yang mengganggu. Mata Risa benar-benar gila. Di dalam benaknya, satu-satunya pegangan yang tersisa adalah skenario gila di mana ia adalah pahlawan wanita yang memperjuangkan cinta sejati, saling menceraikan pasangan dan bersatu. Ocehan delusional itu menggema seperti jeritan di seluruh ruangan. Saat aku meringis melihat kegilaan itu, tiba-tiba, baiklah. Jika kalian memilih akhir seperti itu, tidak masalah. Pak Baskara, yang sedari tadi hanya diam, bergumam dengan suara pelan. Suaranya tidak mengandung amarah atau penghinaan. Hanya ada gema seperti dasar lautan yang tenang, yang telah melihat segalanya. Risa mengangkat wajahnya dari lengan Hendra siap pegang dan menatap suaminya dengan bingung. Hendra pun menatap Pak Baskara dengan mulut ternganga. Pak Baskara sama sekali tidak melirik pasangan selingkuh yang menggila itu. Ia menatap lurus ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, matanya yang sedingin es itu menunjukkan sedikit kehangatan. Itu adalah tatapan yang penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, seperti yang ditujukan pada seorang kawan seperjuangan yang telah melalui neraka yang sama. Maya Anindita. Pak Baskara memanggil namaku dengan suara rendah yang manis. Sepertinya mereka telah memilih untuk bersama, meskipun harus kehilangan segalanya. Kita tidak perlu lagi mengejar mereka yang akan hidup berkubang dalam lumpur. Pak Baskara. Saat aku menatapnya dengan bingung, Pak Baskara perlahan tersenyum ke arahku. Itu adalah senyum tenang dari seorang pria dewasa yang sangat berwibawa. Dan kemudian, ia mengucapkan satu kalimat pamungkas yang mengubah seluruh atmosfer ruangan. Jika kamu bersedia, mari kita menikah besok. Rasanya seperti ada retakan tak terlihat yang membelah ruang. Seolah waktu berhenti, udara di ruang VIP itu benar-benar membeku. Apa? Yang pertama kali bersuara adalah Hendra yang masih tersungkur di lantai. Wajahnya kejang bersamaan dengan suara kagetnya yang aneh. Tunggu sebentar. Risa pun menahan napas, matanya membelalak maksimal seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
Satu kalimat yang dilontarkan Pak Baskara bukanlah lelucon atau gertakan. Tatapan lurusnya tertuju padaku tanpa goyah sedikit pun. Di depan pasangan selingkuh yang hanya bisa merebut, menipu, dan menyakiti, seorang pria dengan status sosial dan kekayaan yang luar biasa, dengan tenang melamar wanita yang seharusnya telah mereka rampas segalanya. Itu adalah momen di mana roda takdir keempat orang ini terlepas dari jalurnya, dan mulai berputar dengan suara yang mengerikan. Jika kamu bersedia, mari kita menikah besok. Butuh beberapa detik bagi otakku untuk memproses arti dari kata-kata yang diucapkan dengan tenang oleh Pak Baskara. Ruang VIP itu benar-benar sunyi senyap, Nastolka sunyi hingga telinga berdenging. Dalam ruang yang seolah waktunya berhenti itu, aku bisa dengan jelas mendengar suara roda takdir keempat orang kami yang mulai berputar tak karuan. Apa? Yang pertama kali memecah kesunyian itu adalah Hendra, yang masih merangkak di lantai. Menikah? Apa yang Anda katakan? Apa Anda sudah gila? Suaranya melengking aneh seperti jeritan putus asa. Namun, Pak Baskara bahkan tidak melirik Hendra yang panik. Ia hanya terus menatap lurus ke mataku. Pak Baskara, maksud Anda? Tanyaku dengan bingung. Ia tersenyum lembut dan mulai berbicara. Saya sangat serius. Saya seorang pengusaha. Saya cukup percaya diri dengan kemampuan saya untuk melihat mana yang asli dan berharga. Ibu Maya Anindita, Anda adalah wanita yang benar-benar luar biasa. Saya. Luar biasa. Ya. Meskipun dijatuhkan ke dasar neraka oleh pengkhianatan suami, Anda tidak terbawa emosi dan dengan tenang serta sempurna mengumpulkan bukti. Kecerdasan dan kekuatan mental Anda, serta kebaikan hati dan pengabdian Anda, yang tak terhingga untuk melindungi harga diri suami, yang tidak kompeten dengan menyembunyikan kekuatan ekonomi Anda sendiri. Semua itu patut saya hormati sebagai seorang manusia. Kata-kata Pak Baskara bukanlah pengakuan cinta yang berlebihan, melainkan penilaian murni berdasarkan fakta. Karena itulah, kata-kata itu menyentuh lubuk hatiku yang paling dalam, dan perlahan menghangatkan hatiku yang telah membeku. Saya selama ini hanya fokus pada pekerjaan dan mengabaikan keluarga. Saya sombong dan berpikir bahwa selama saya memberikan uang dan status, istri saya akan puas. Hasilnya adalah pengkhianat serakah dan dangkal yang ada di sana. Pak Baskara untuk pertama kalinya menatap Risa dengan pandangan jijik. Tetapi, jika ada wanita yang bijaksana, tulus, dan mandiri seperti Anda di sisi saya yakin hidup saya akan sama sekali berbeda. Akan menjadi tenang dan penuh kepuasan. Karena itu, jika Anda tidak keberatan, maukah Anda memulai hidup baru bersama saya? Tunggu sebentar. Saat itu, suara jeritan Risa memecah keheningan. Ia memerah karena marah dan menatap Pak Baskara dengan pandangan tak percaya. Apa-apaan ini? Kenapa? Kenapa? Kamu mengkampakanku dan malah melamar wanita tua dan membosankan itu? Ini tidak masuk akal. Risa menggebrak meja dengan keras. Aku lebih muda dan lebih cantik, kan? Wanita itu bahkan tidak bisa punya anak, dia cacat. Kenapa kamu memilih dia, bukan aku? Harga diri Risa hancur berkeping-keping. Ia percaya bahwa ia adalah istri malang yang tidak dicintai oleh Baskara, dan wanita menarik yang diinginkan oleh Hendra. Tapi kenyataannya berbeda. Suami elitnya yang kaya raya dan berstatus tinggi, bukannya menunjukkan penyesalan, malah memuji setinggi langit nilai istri selingkuhannya dan melamarnya di depan matanya. Disinilah ia untuk pertama kalinya dihadapkan pada kenyataan kejam bahwa ia bukan pihak yang mencampakkan, melainkan pihak yang dicampakkan karena dinilai tidak berharga. Jangan salah paham, Risa. Pak Baskara menatapnya dengan pandangan dingin seolah melihat sampah. Membanggakan penampilan luar yang kosong, bergantung pada uang orang lain, dan hanya bisa mengeluh. Membandingkanmu dengan Ibu Maya yang berdiri dengan kakinya sendiri dan diam-diam setia pada cintanya, itu saja sudah keterlaluan. Dari sudut pandangku, nilaimu bahkan tidak seujung kuku Ibu Maya. Wajah Risa pucat pasi, ia terduduk sambil gemetar hebat. Kewarasannya mulai hancur saat itu. Namun, yang paling panik dalam situasi ini tak lain adalah suamiku, atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku, Hendra. Tunggu. Ini tidak benar. Maya itu istriku. Wanita yang selama ini aku nafkahi. Hendra berdiri dengan mata merah dan mencoba menerobos di antara aku dan Pak Baskara. Bukannya kamu yang mencampakkannya? Suara rendah Pak Baskara yang mengancam mencoba menghentikannya. Tetapi tidak terdengar oleh Hendra. Hendra dilanda perasaan kehilangan yang luar biasa. Ia selama ini merendahkanku sebagai ibu rumah tangga tidak menarik yang tidak bisa hidup tanpanya. Karena itulah ia merasa sombong sebagai pihak yang unggul, pihak yang mencampakkan. Namun,
Kenyataannya, aku berpenghasilan jauh lebih besar darinya, dan apartemen tempat tinggalnya pun milikku. Dan yang paling menghancurkan harga diri Hendra adalah fakta bahwa Baskara, pria yang jauh lebih unggul darinya, begitu menginginkanku. Wanita yang akan kucampakkan ternyata wanita yang sangat berharga? Wajah Hendra menunjukkan kepanikan dan penyesalan yang jelas. Ia akhirnya menyadari betapa berharganya harta karun yang akan ia buang ke selokan. Dirinya yang seharusnya menjadi pihak yang mencampakkan, kini berada di posisi yang dibandingkan dengan pria sempurna bernama Baskara, dan ia kalah telak. Maya. Tolong, Maya. Ini bohong, kan? Kamu tidak akan menerima lamaran pria asing ini, kan? Hendra mengulurkan tangannya yang basah oleh keringat, mencoba meraih bahuku. Kita sudah 10 tahun bersama. Kita suami istri yang telah melewati suka duka bersama, kan? Aku yang salah, aku hanya hilaf. Mulai sekarang aku akan berubah dan hanya mencintaimu. Jadi, tolong jangan tinggalkan aku. Pria yang baru saja mengatakan akan memberiku uang pesangon dan menyuruhku pulang ke kampung, kini menangis dengan ingus meleleh, memohon agar tidak kutinggalkan. Pemandangannya yang naif dan menyedihkan itu membuatku merasa iba. Aku menepis tangan Hendra yang terulur dengan dingin dan berkata dengan suara tanpa emosi, duka yang kulewati bersamamu, aku bahkan tidak ingin mengingatnya sedetik pun. Satu kalimat itu menjadi vonis mati mutlak bagi Hendra. Ia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, lalu tersungkur di tempat sambil memegangi kepalanya dan merintih. Drama cinta menyimpang bernama perselingkuhan. Dua orang bodoh yang yakin bahwa merekalah pemeran utamanya, kini menyadari bahwa mereka hanyalah badut paling menyedihkan dan naif, meronta-ronta dalam lumpur keputusasaan. Duka yang kulewati bersamamu, aku bahkan tidak ingin mengingatnya sedetik pun. Satu kalimat dariku itu menjadi vonis mati yang memberikan pukulan terakhir bagi Hendra. Ia tersungkur di lantai, mulutnya membuka dan menutup seperti ikan mas, mengeluarkan rintihan yang bahkan tak lagi membentuk kata. Ruang VIP yang dilindungi pintu kedap suara itu, yang tadinya menjadi panggung cinta sejati, kini telah berubah menjadi ruang eksekusi neraka tanpa jalan keluar. Jangan bercanda. Suara serak Hendra yang rendah seperti berlumur darah memecah kesunyian. Ia masih tertunduk, bahunya bergetar hebat, dan detik berikutnya, ia mengarahkan kedua matanya yang merah ke arah Risa yang duduk termangu di sebelahnya. Semua ini salahmu. Hendra berteriak seperti binatang buas dan menunjuk ke arah Risa. Ini semua karena kamu yang menggodaku. Suamiku tidak perhatian, hanya Hendra yang bisa kuandalkan. Kamu mendekatiku dengan suara manjamu itu. Kamu yang menghancurkan hidupku. Apa katamu? Risa, yang tiba-tiba diserang, membelalakan matanya dan membalas. Yang mengajakkan kamu. Kamu yang memberiku perhiasan mahal dan terus merayuku. Aku akan ceraikan istriku, kita bersama ya. Bukannya kamu. Diam. Kamu yang membuatku tertarik dengan penampilan mewahmu hasil uang suamimu itu. Ternyata kamu sendiri cuma parasit melarat. Parasit katamu. Kamu juga tinggal di apartemen dan pakai mobil mewah hasil uang istrimu. Ditambah lagi, kamu tidak bisa punya anak. Cuma pria cacat. Apa katamu, perempuan jalang? Pemandangan itu begitu kotor dan memuakkan. Hanya 10 menit yang lalu, mereka masih berpegangan tangan di depan kami, memamerkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih yang jiwanya saling terpaut. Kini, mereka saling melumuri wajah dengan lumpur, saling menyalahkan, dan saling mencaci maki. Aku menyaksikan pemandangan itu dengan mata dingin, seolah itu adalah kejadian di negeri yang jauh. Inilah wujud asli perselingkuhan. Cinta yang mereka agung-agungkan itu tidak pernah ada sejak awal. Itu hanyalah hubungan kotor antara dua kaki tangan yang saling memanfaatkan untuk memuaskan hasrat dan ego, sambil tetap menikmati keamanan finansial dan status dari pasangan masing-masing. Begitu kedok mereka terbongkar, yang tersisa hanyalah hasrat untuk menyelamatkan diri dan saling menyalahkan yang menjijikan. Ah, benar-benar bodoh. Tanpa sadar, helaan napas dingin keluar dari mulutku. Pria yang selama 10 tahun telah kudukung dan kucintai dengan segenap jiwa ragaku, ternyata adalah manusia yang begitu dangkal dan hina. Bukan lagi kesedihan, yang kurasakan hanyalah kelucuan. Dua orang yang bertengkar itu tiba-tiba terdiam seolah tersadar. Risa, tanpa menyadari gaun mewahnya telah berantakan, terengah-engah. Ia menatap Hendra dengan penuh kebencian, lalu tiba-tiba mengubah sikapnya seolah menyadari sesuatu. Ia terhuyung-huyung berdiri, dan kali ini beralih ke suaminya, Pak Baskara, mencoba memohon dengan suara tangis. Mas Baskara, maafkan aku. Aku yang bodoh. Aku ditipu. Pria itu terus membohongiku.
Aku sebenarnya hanya mencintaimu, Mas. Lamaran tadi itu bohong, kan? Hanya lelucon kecil untuk membuatku marah, kan? Tidak mungkin kamu memilih wanita tua dan membosankan itu sementara ada aku, istrimu. Risa putus asa. Setelah mengetahui bahwa Hendra hanyalah pria penuh kepalsuan tanpa uang dan kemampuan, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah mantan suaminya yang memiliki kekayaan dan status yang luar biasa. Aku lebih muda dan lebih cantik. Aku yang pantas untukmu. Jadi jangan tinggalkan aku. Risa yang menggila, menangis dan memohon dengan riasan wajah yang luntur berantakan. Menghadapi pemandangan yang menyedihkan itu, ekspresi Pak Baskara tidak berubah sedikit pun. Ia dengan tenang mengangkat gelas yang ada di atas meja. Itu adalah gelas berisi anggur merah yang pertama kali dihidangkan pelayan. Ia menyesap anggur itu sedikit, menerima tatapan memohon Risa, lalu meletakkan gelas anggur itu kembali ke meja. Suara kecil itu terdengar sangat berat di dalam ruangan. Lelucon. Tidak serius? Kamu masih saja berpikir dangkal seperti itu? Suara Pak Baskara bahkan tidak terdengar marah. Hanya ada dinginnya penolakan mutlak. Sebagai seorang pengusaha, aku selalu membuat pilihan yang berharga. Kecantikan dan kemudaan yang semu itu tidak ada nilainya. Manusia kosong yang rela berbohong demi kepuasan diri, dan lari dengan menyalahkan orang lain saat terpojok, tidak pantas berjalan di sisiku. Suara udara yang keluar dari tenggorokan Risa terdengar seperti desisan. Pak Baskara perlahan mengalihkan pandangannya ke arahku dan tersenyum lembut. Lalu, ia melontarkan pukulan pamungkas yang menghancurkan pasangan selingkuh yang berada di tepi jurang keputusasaan. Aku hanya ingin memilih orang yang lebih tulus darimu. Seketika, wajah Risa pucat pasi, warnanya berubah seperti tanah, matanya membelalak maksimal, tatapannya kosong. Seluruh kekuatannya seolah lenyap, ia tersungkur di tempat seperti boneka tali yang putus, memilih orang yang lebih tulus. Itu adalah kalimat yang menyangkal seluruh nilai keberadaan Risa dari akarnya. Dan pada saat yang sama, kalimat itu menjadi pukulan telak bagi Hendra. Mendengar kata-kata Pak Baskara, Hendra terlonjak kaget, lalu tersungkur dengan wajah menempel di lantai dan terdiam sepenuhnya. Perbedaan status yang luar biasa, perbedaan kualitas sebagai seorang pria, dan betapa bodohnya pilihan yang telah ia ambil serta betapa berharganya harta karun yang telah ia sia-siakan, semua itu kini ia pahami sepenuhnya. Kekacauan yang menguasai ruang VIP itu lenyap. Yang tersisa hanyalah dua pecundang yang hancur dan tersungkur, serta aku dan Pak Baskara yang menatap mereka dengan dingin. Nah, Pak Baskara mengetuk surat cerai yang ada di atas meja dengan ujung jarinya. Saya rasa kita tidak perlu lagi mendengarkan alasan-alasan mereka yang menyedihkan. Mari kita mulai persiapan untuk hidup baru kita, Ibu Maya. Aku mengangguk dalam-dalam dan tenang. Baik, Pak Baskara. Maka, cinta mereka yang berlumur kebohongan dan pengkhianatan pun berakhir dengan cara yang paling kejam. Kalimat dingin Pak Baskara, aku hanya ingin memilih orang yang lebih tulus darimu, sepertinya telah menghancurkan kewarasan Risa sepenuhnya. Bohong, bohong, aku tidak percaya. Risa menggelengkan kepalanya berkali-kali seperti anak kecil yang tidak bisa menerima kenyataan. Wajahnya yang cantik terdistorsi oleh ketakutan dan kebingungan, foundation mahal di wajahnya luntur berantakan oleh air mata dan keringat. Sosoknya yang angkuh, yang baru saja merendahkanku sebagai wanita membosankan, lenyap tanpa sisa. Selama ini, pusat dunianya adalah status sebagai istri Baskara Wijoyo dan kekayaan tak terbatas yang berasal dari sana. Apartemen mewah di kawasan elit Jakarta, deretan mobil mewah di garasi, kartu kredit tanpa batas, dan para pria yang memujanya. Ia benar-benar percaya bahwa semua itu ia dapatkan karena kecantikan dan nilainya. Kini, semua itu disita dalam sekejap. Bahkan, semua itu akan berpindah tangan kepadaku, orang yang selama ini ia rendahkan. Perubahan realitas yang begitu drastis dan tidak adil itu membuat otaknya yang kecil mengalami kepanikan total. Mas Baskara, tolong sadarlah. Kamu ditipu oleh wanita itu. Apa bagusnya wanita berumur 40 tahun lebih yang tidak bisa punya anak? Lihat aku. Aku masih muda dan bisa menjadi istri kebanggaanmu. Risa dengan putus asa merangkak ke kaki Pak Baskara, mencoba meraih ujung celana jasnya yang rapi. Namun, Pak Baskara menepis tangannya dengan jijik dan menatapnya dengan pandangan sedingin es. Menjijikan, Risa. Sudah kubilang, kemudaan dan kecantikan hanyalah kepalsuan kosong tanpa isi. Saat ini, kamu hanya terlihat seperti pecundang yang menyedihkan. Lagi pula, bukan kapasitasmu untuk menilai-nilai seorang Maya Anindita. Ditolak sepenuhnya oleh suaminya dengan dingin.
Risa akhirnya kehilangan kata-kata dan terduduk di lantai, sambil gemetar hebat. Harga dirinya yang kecil, hancur berkeping-keping di depan orang yang paling ia rendahkan. Sementara itu, Hendra yang berada di sebelahku juga berada dalam kekacauan hebat. Di dalam kepalanya, perhitungan untung rugi berputar dengan liar. Maya punya penghasilan 1,2 miliar setahun. Uang muka apartemen juga dari Maya. Cicilan dan biaya hidup sebagian besar dari rekening Maya. Dan suami selingkuhannya, Baskara, adalah pengusaha kaya raya yang jauh di atasku, dan pria itu baru saja melamar istriku di depan mataku. Bagi Hendra, itu adalah guncangan yang membalikkan dunianya. Selama ini, ia hidup dengan rasa superioritas sebagai kepala keluarga yang menafkahi istrinya. Karena itulah, meskipun ia berselingkuh, ada pemikiran sombong bahwa, toh dia hidup dari uangku, sedikit selingkuh tidak apa-apa. Tapi kenyataannya berbeda. Ia bisa mengendarai mobil mewah dan membelikan barang-barang bermerek untuk selingkuhannya karena aku diam-diam menghasilkan pendapatan besar dan mendukungnya tanpa melukai harga dirinya. Ia bukanlah pihak yang menopang, melainkan pihak yang sepenuhnya ditopang. Maya, kenapa? Kenapa kamu diam saja selama ini? Hendra berteriak padaku dengan suara melengking yang aneh, campuran antara marah dan panik, matanya merah, dan keringat dingin membasahi dahinya. Kamu yang menipuku. Kalau kamu punya penghasilan sebesar itu, seharusnya kamu bilang dari awal. Kamu menyembunyikannya dan membiarkanku berpura-pura menjadi kepala keluarga. Kamu pasti menertawakanku dalam hati, kan? Menganggapku pria menyedihkan, kan? Benar-benar mencari kambing hitam. Karena kebingungan, ia melupakan dosanya sendiri yaitu perselingkuhan, dan hanya bisa mempertahankan dirinya yang hampir hancur dengan menyalahkanku. Aku menatapnya dengan pandangan iba dan menggelengkan kepala pelan. Aku tidak pernah sekalipun merendahkanmu, Hendra. Aku hanya ingin melindungi harga dirimu. Aku senang melihat wajahmu yang bangga saat bercerita bahwa kamu membahagiakan Maya dengan penghasilanmu. Tapi, kamu mengubahnya menjadi alat untuk kesombongan dan pengkhianatan. Kamu menggunakannya sebagai modal untuk mengkhianati dan menyakitiku. Tidak. Aku mencintaimu. Selama 10 tahun ini hanya kamu. Beraninya kamu berbohong seperti itu. Baru saja siapa yang menyebutku pembantu gratisan? Itu kan cuma untuk jaga gengsi di depan Risa. Kata-kata Hendra benar-benar tidak koheren. Otaknya yang panik menolak untuk berpikir jernih. Jika ia bercerai denganku, ia akan diusir dari apartemen mewah, kehilangan mobil mewah, dan terjerumus dalam kemiskinan yang tidak akan bisa ia atasi hanya dengan gajinya, ditambah lagi dengan tumpukan utang ganti rugi dari Pak Baskara. Selain itu, jika perselingkuhannya terungkap di kantor, karier dan jalur promosinya akan hancur total. Kehancuran masa depan menjadi teror nyata yang menguasai seluruh tubuhnya. Maya, tolong. Sobek surat cerai itu. Ganti rugi sebesar itu tidak akan bisa kulunasi seumur hidup dengan gajiku. Kalau kamu tidak menolongku, hidupku benar-benar akan berakhir. Kita kan punya kenangan 10 tahun. Tolong. Hendra membuang harga dirinya, bersujud di lantai dan memohon sambil menangis. Pemandangannya begitu menyedihkan dan hina. Hendra, apa-apaan kamu? Kali ini Risa yang mencengkeram Hendra yang bersujud di lantai. Kamu bilang akan bersamaku. Kamu bilang akan menafkahiku. Kenapa kamu malah memohon pada wanita itu? Pria rendahan. Aku tidak percaya. Diam, perempuan jalang. Kalau bukan karena kamu, aku masih menjadi suami istri yang bahagia dengan Maya. Kamu yang merayuku. Dasar kucing garong. Kucing garong? Kamu yang terus-menerus mengajakku, dasar pria impoten tak berguna. Ruangan itu dipenuhi suara-suara kotor yang saling mencaci maki. Dua orang yang mabuk dalam manisnya perselingkuhan dan tidak pernah membayangkan betapa banyak hal yang akan hancur karena pengkhianatan mereka. Kini, mereka ditelan oleh tsunami raksasa bernama kenyataan yang mereka ciptakan sendiri, hanya bisa bingung, tenggelam, dan saling menjambak rambut sambil terbenam. Akhir dari kisah cinta membara yang mereka impikan hanyalah pertarungan lumpur yang menjijikan, di mana mereka saling menyeret ke dalam kehancuran. Aku hanya menatap neraka yang tersaji di depanku dengan dingin. Pak Baskara yang duduk di sebelahku juga hanya diam menatap jam tangannya, menunggu waktu kekacauan ini berakhir. Semakin dalam kebingungan mereka, semakin kokoh kemenangan kami. Pak Baskara menatap kedua orang yang terus bertengkar itu dengan mata dingin. Lalu, ia dengan tenang melihat jam tangannya. Sepertinya sudah waktunya. Bersamaan dengan kata-kata itu, ponsel Hendra berdering keras. Melihat nama yang tertera di layar, wajah Hendra menegang ketakutan.
Di direktur utama. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol jawab dan menempelkan ponsel ke telinganya. Wajah Hendra pucat pasi. Suara yang bocor dari speaker adalah suara bentakan. Hendra, apa yang sudah kamu lakukan? Papa Dirut? Ada apa, ya? Baru saja ada pemberitahuan resmi dari perusahaan Pak Baskara bahwa semua kerjasama dihentikan saat ini juga. Tidak mungkin. Mereka adalah klien terpenting yang menyumbang separuh dari omzet perusahaan kita. Apa kamu tidak sadar? Bentakan sang direktur terus berlanjut tanpa ampun. Ketika ditanya alasannya, mereka bilang karena ada pelanggaran etika yang serius dari kepala divisi penjualan. Ternyata perselingkuhan kotormu penyebabnya. Dan selingkuhanmu itu istri dari Pak Baskara sendiri. Kamu sadar berapa kerugian yang kamu timbulkan pada perusahaan? Pak, ini salah paham. Saya tidak mau dengar alasan. Segera kembali ke kantor. Kamu saya pecat hari ini juga. Jangan harap dapat pesangon sepeser pun. Dan atas kerugian miliaran rupiah akibat pemutusan kerja sama ini, perusahaan akan menuntut ganti rugi secara pribadi padamu. Tut. Panggilan terputus. Ponsel Hendra terlepas dari tangannya dan jatuh di atas karpet. Dipecat. Tidak ada pesangon. Ganti rugi miliaran. Apa maksudnya ini? Hidupku hancur. Karier dan status sosial yang ia agung-agungkan setelah nyawanya lenyap dalam sekejap. Inilah pukulan telak terbesar yang telah disiapkan Pak Baskara. Ia tidak hanya menuntut cerai, tetapi di belakang layar ia telah bergerak dengan sempurna. Ia menyodorkan bukti perselingkuhan ke perusahaan lawannya dan memberikan sanksi sosial. Dengan kekuatan luar biasanya sebagai seorang pengusaha, ia menghancurkan hidup Hendra dari akarnya. Di sebelah Hendra yang putus asa, kini ponsel Risa yang bergetar. Ia menatap layarnya dengan takut. Sebuah email dari direktur agensi tempatnya bekerja. Di sana tertulis pemberitahuan pemecatan seketika. Agensi desain yang kehilangan klien terbesarnya, yaitu perusahaan Pak Baskara, tentu tidak punya pilihan selain memecat Risa yang menjadi penyebabnya. Pekerjaanku hilang semua. Bisik Risa dengan tatapan kosong, lalu tersungkur lemas di tempat. Bukan hanya itu, Risa, kata Pak Baskara dengan dingin. Saya juga sudah menjelaskan semuanya pada orang tuamu. Tentu saja, lengkap dengan semua buktinya. Ayahmu sangat marah dan bilang akan memutuskan hubungan denganmu. Kamu sudah tidak punya tempat untuk pulang. Uang, pekerjaan, rumah, status, hubungan yang hancur, bahkan keluarga untuk kembali dua pengkhianat itu kehilangan segalanya dalam waktu bersamaan. Mereka akhirnya tahu betapa beratnya dosa yang telah mereka perbuat. Harga dari kenikmatan sesaat bernama perselingkuhan adalah kehancuran total dari hidup itu sendiri. Aku menatap lekat-lekat sosok mantan suamiku yang hancur di depanku. Selama 10 tahun, pria yang kulihat selalu penuh percaya diri. Pria yang merasa puas dengan merendahkanku sambil berlagak sebagai kepala keluarga. Kini, ia hanya menjadi pecundang yang menyedihkan. Karma memang ada. Hatiku tidak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan setetes air mata pun tidak keluar. Yang ada hanyalah rasa puas yang dingin. Ini adalah hasil dari jalan yang ia pilih sendiri. Aku menambahkan satu kalimat dingin untuk Hendra yang gemetar. Oh ya, dari asetku yang 1,2 miliar itu, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Jangan harap ada pembagian harta gono gini. Setelah dikurangi dengan ganti rugi atas perselingkuhanmu dan bagian apartemen yang menjadi hakku, jumlah yang harus kamu bayarkan padaku akan jauh lebih besar. Maya, tolong. Hendra memohon sambil menangis, tetapi aku hanya memberinya tatapan jijik. Pak Baskara perlahan berdiri. Di tengah ruang VIP yang megah, ia menatap kedua pecundang yang merangkak di lantai dengan pandangan dingin. Matanya bahkan tidak menunjukkan rasa iba. Kata-kata terakhir yang menjadi pukulan pamungkas keluar dari mulutnya dengan tenang. Perselingkuhan itu, Bapak Hendra, bukan permainan di mana Anda bisa bahagia dengan merampas milik orang lain. Kata-kata itu menusuk dada Hendra dengan dalam dan kejam. Mereka memeluk ilusi manis bahwa mereka bisa bahagia dengan menghancurkan rumah tangga orang lain dan merampas hal-hal berharga. Tapi kenyataannya tidak semanis itu. Suara Pak Baskara menggema pelan. Yang kalian dapatkan bukanlah cinta, melainkan neraka tanpa dasar. Mulai sekarang, berdualah kalian menanggung utang ganti rugi yang sangat besar, dan nikmatilah hari-hari kalian dengan meminum air lumpur. Hendra bahkan tidak punya tenaga lagi untuk membantah. Ia hanya bisa menangis dengan ingus meleleh sambil memukul-mukul lantai dengan keras. Kenapa? Kenapa jadi begini? Di mana hidupku mulai salah?
Risa pun, kewarasannya telah hancur total, mulai tertawa sambil menatap kehampaan. Hahaha, belahan jiwa. Besok aku harus bagaimana? Tolong aku. Bayangan kemewahan mereka di masa lalu lenyap tanpa sisa. Hubungan keempat orang ini, pada saat itu, hancur berkeping-keping. Hayalan indah yang mereka kira adalah cinta yang membara, akhirnya menyeret semua orang ke dasar jurang dan lenyap. Aku menatap pemandangan itu dan berdiri dengan tenang. Kegelisahan di hatiku telah hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah firasat untuk melangkah maju menuju kehidupan baru. Pak Baskara mengulurkan tangannya padaku dengan lembut. Mari kita pergi, Maya. Waktu mereka sudah habis di sini. Baik, Pak Baskara. Aku menyambut tangannya dengan mantap. Tanpa sekalipun menoleh ke belakang pada jeritan tangis mantan suamiku dan selingkuhannya, aku meninggalkan ruangan itu. Begitu keluar dari restoran mewah, angin musim panas yang sejuk menyambutku dengan lembut. Beban berat yang menyesakkan dadaku lenyap seolah sihir. Aku menarik napas dalam-dalam berulang kali. Pak Baskara yang berjalan tenang di sampingku, menatapku dan tersenyum lembut. Anda telah bekerja keras, Maya. Anda hebat bisa bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih. Jika tidak ada Pak Baskara, saya mungkin sudah patah semangat di tengah jalan. Tidak. Kemenangan hari ini adalah berkat kecerdasan dan tekad kuat Anda. Suara Pak Baskara sangat hangat. Sangat berbeda dengan sosoknya yang sedingin es di dalam ruangan tadi. Ketegangan yang selama ini kurasakan akhirnya mereda. Dan setetes air mata jatuh dari mataku. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan karena akhirnya terbebas dari hari-hari yang menyakitkan. Keesokan harinya, serangan balik kami semakin cepat. Aku mengunjungi kantor pengacara handal yang ahli dalam masalah perceraian, yang diperkenalkan oleh Pak Baskara. Pengacara senior itu, setelah melihat map bukti tebal yang kusodorkan, berkali-kali mengungkapkan kekagumannya. Ini bukti yang sangat luar biasa. Jarang sekali saya melihat data sesempurna dan tanpa celah seperti ini. Dengan ini, kita bisa membuat suami Anda dan wanita selingkuhannya menelan semua tuntutan kita. Aku mengangguk dalam-dalam mendengar kata-kata kuat dari pengacara itu. Proses setelahnya berjalan sangat lancar dan sepihak. Melalui pengacara, surat cerai, draft akta notaris, dan tuntutan ganti rugi yang sangat besar dikirimkan ke Hendra. Dipecat dari perusahaan dan kehilangan status sosial serta pendapatan tetap, Hendra bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Terlebih lagi, orang tuanya di kampung juga telah mengetahui semuanya dari Pak Baskara. Ayahnya sangat murka dan menganggapnya sebagai aib keluarga, serta melarangnya pulang. Terisolasi sepenuhnya, Hendra tidak punya tenaga sedikit pun untuk melawanku. Beberapa hari kemudian, di hadapan pengacara, Hendra dengan tangan gemetar menandatangani semua dokumen persyaratan dan surat cerai. Tangannya gemetar hebat, dan bayangan arogansinya yang dulu merendahkanku lenyap tanpa sisa. Ia hanyalah pria menyedihkan yang ketakutan akan beratnya dosa yang telah ia perbuat. Maka, pernikahan formalitas selama 10 tahun antara aku dan Hendra Prawira pun berakhir dengan mudah. Kepemilikan apartemen mewah tempat kami tinggal sepenuhnya menjadi atas namaku. Mobil mewah yang Hendra kendarai dengan uangku juga segera kujual dan semua uangnya masuk ke rekeningku. Ke rekening pribadiku juga telah ditransfer sejumlah besar uang ganti rugi dari Hendra dan Risa, mendekati batas maksimal yang diizinkan secara hukum. Ini adalah pembalikan keadaan yang sempurna. Dulu, Hendra menyebutku pembantu dan meremehkanku, menganggapku tidak bisa hidup tanpanya. Tapi kenyataannya, yang tersesat di jalan adalah dia, bukan aku. Aku bisa hidup mandiri lebih dari cukup dengan bakat dan kerja kerasku. Fakta yang tak terbantahkan itu menjadi kebanggaan terbesarku. Malam setelah perceraian kami resmi, aku sendirian bersulang di ruang tengah yang sunyi. Tidak ada suara TV, tidak ada suara orang berbicara. Kesunyian itu terasa sangat nyaman bagiku saat ini. Aku tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan, mengamati raut wajah seseorang. Aku tidak perlu lagi sakit hati karena kebohongan kejam seseorang. Aku telah meraih kebebasan sejati dengan tanganku sendiri. Sambil menikmati segelas anggur, aku menatap pemandangan malam yang indah di luar jendela. Saat itu, ponsel di atas meja bergetar pelan. Nama yang tertera di layar adalah nama Pak Baskara. Dengan sedikit debaran di dada, aku menekan tombol jawab. Halo, Maya. Kudengar semua urusannya sudah selesai. Ya. Iya, Pak Baskara. Berkat Anda, hari ini perceraian saya sudah resmi. Syukurlah. Kamu benar-benar telah berjuang keras. Suara rendah Pak Baskara yang mengalir dari speaker seolah membalut hatiku yang terluka dengan lembut.
Ia juga mengatakan bahwa proses perceraiannya dengan Risa telah selesai hari ini. Maya, boleh aku bicara serius sebentar? Apa kamu masih ingat kata-kataku hari itu, di ruangan itu? Mendengar kata-kata Pak Baskara, jantungku berdebar kencang. Hari itu, di tengah-tengah keributan, satu kalimat pamungkas yang ia lontarkan sambil menatapku. Jika kamu bersedia, mari kita menikah besok. Saat itu, aku mengira itu hanyalah taktik untuk menggoyahkan Hendra dan Risa dan memojokkan mereka sepenuhnya. Tapi suara Pak Baskara di seberang telepon terdengar sangat serius. Aku tidak pernah bermaksud menjadikan kata-kata itu sekadar gertakan. Aku benar-benar tertarik padamu sebagai seorang wanita. Pak Baskara. Aku terkejut hingga kehilangan kata-kata. Tentu saja, aku mengerti kamu tidak bisa langsung memikirkan pernikahan lagi setelah baru saja dikhianati. Tapi aku akan menunggu. Sampai hari di mana kamu bisa menatap ke depan, aku ingin terus berada di sisimu. Ketulusannya yang lurus menyentuh lubuk hatiku yang paling dalam. Sangat berbeda dengan Hendra yang selama 10 tahun menipuku dengan kebohongan dingin. Belum pernah dalam hidupku aku merasa begitu dihormati dan diinginkan oleh seseorang. Aku menyeka air mataku pelan, dan mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Perasaan Anda benar-benar membuatku sangat bahagia. Tapi, saat ini aku belum punya kepercayaan diri untuk menjadi istri seseorang lagi. Aku berhenti sejenak. Pertama-tama, aku ingin berdiri tegak sebagai seorang individu dan menjalani hidupku sendiri. Itulah perasaanku yang jujur saat ini. Mendengar jawabanku yang mungkin terdengar kaku, Pak Baskara tertawa pelan dan lembut. Jawaban yang luar biasa. Seperti dugaanku, kamu memang wanita yang kuat dan tulus. Tidak perlu terburu-buru. Nikmatilah hidupmu terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah menutup telepon, hatiku dipenuhi cahaya hangat. Posisi telah berbalik sepenuhnya, dan aku telah mendapatkan harapan untuk masa depan. Kegelapan masa lalu telah lenyap, dan di hadapanku terbentang dunia cerah yang luas. Beberapa bulan berlalu sejak surat cerai ditandatangani. Kehidupan lajangku yang baru ternyata jauh lebih bersinar dari yang kubayangkan. Pekerjaan sebagai penerjemah paten lepas berjalan sangat lancar. Ketelitianku mendapat apresiasi tinggi, dan kini aku menerima proyek-proyek penting dari beberapa perusahaan besar. Aku tidak perlu lagi menyembunyikan penghasilanku untuk menjaga harga diri seseorang, menghasilkan uang dengan kekuatanku sendiri, membangun masa depan dengan kekuatanku sendiri. Kebebasan dan rasa aman yang mutlak itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Di apartemen yang luas itu, aku menjalani hari-hari yang tenang tanpa ada yang mengganggu. Pagi hari, aku bangun disinari matahari, menikmati aroma kopi dengan tenang. Tidak ada lagi ketakutan akan raut wajah mantan suamiku. Malam-malam penuh air mata karena kata-kata kasarnya telah berakhir. Waktu yang penuh kepuasan kini mengalir dengan pasti. Sementara itu, mereka yang mengkhianatiku menghadapi kenyataan pahit. Sebagai ganjaran atas perselingkuhan mereka, hari-hari berat datang tanpa ampun. Hendra, yang dipecat dari pekerjaannya, reputasinya hancur total dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan lagi di perusahaan yang layak. Kenyataan pahit sebagai pengangguran di usia pertengahan 40-an menghadangnya. Untuk mencari nafkah dan membayar ganti rugi padaku dan Pak Baskara, ia harus membuang harga dirinya. Setiap hari ia bekerja keras sebagai buruh kasar harian, dan malam harinya menjadi satpam. Bayangan kepala divisi penjualan yang gagah telah lenyap. Setiap hari berlumur lumpur dan keringat. Wajahnya yang lelah tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Risa, mantan selingkuhannya, juga harus membayar semua perbuatannya. Dilucuti semua asetnya oleh Pak Baskara, ia kehilangan apartemen dan semua barang mewahnya. Dipecat dari pekerjaan dan diusir dari rumah oleh ayahnya. Kini ia bekerja di sebuah bar kumuh di pinggiran kota, melayani pelanggan yang mabuk. Stres dan kelelahan yang parah membuat kecantikan yang ia banggakan memudar, ia tampak sangat tua. Setiap kali melihat cermin, ia histeris dan mengutuk nasibnya. Kini, mereka berdua tinggal bersama di sebuah apartemen murah dan tua di pinggiran kota. Akhir dari drama romantis, saling menceraikan pasangan dan bersatu adalah di kamar sempit dan remang-remang ini. Tapi di sana, tidak ada cinta yang mereka koar-koarkan. Yang bergejolak di kamar sempit dan dingin itu hanyalah kebencian dan saling menyalahkan yang sengit. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Kalau saja aku tetap bersama Maya, aku masih menjadi seorang elit. Apa katamu, dasar pria impoten tak berguna? Ini semua karena kamu cuma parasit tak mampu. Setiap hari, suara makian kotor dan teriakan menggema. Akhir dari dua orang bodoh yang menginjak-injak kebahagiaan orang lain demi kesenangan sesaat.
Itulah neraka kemiskinan dan keputusasaan tanpa dasar yang tidak akan pernah bisa mereka tinggalkan. Bantuan tidak akan pernah datang lagi. Suatu sore, saat aku selesai berbelanja dan hendak memasuki area apartemenku. Maya, tolong. Tiba-tiba dari balik semak-semak, seorang pria dengan pakaian compang camping muncul merangkak. Itu adalah sosok Hendra, mantan suamiku, yang telah berubah drastis. Pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, dan bayangan masa lalunya telah lenyap. Ia menatapku dengan mata merah dan berlutut di hadapanku. Maya, tolong bantu aku. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Setiap hari bekerja setengah mati, tapi uangku habis hanya untuk membayar ganti rugi dan sewa rumah. Tidak ada sisa sepeser pun. Hendra menangis sambil menyujudkan kepalanya ke aspal. Aku juga terus bertengkar dengan Risa, kepalaku rasanya mau pecah. Aku yang salah, semua ini dosaku. Jadi, demi kenangan 10 tahun kita, tolong berikan aku sedikit uang. Sosok menjijikkan mantan suamiku yang mencoba memegang sepatuku. Aku mundur selangkah, menghindarinya, dan menatapnya dengan dingin. Yang muncul di hatiku bukanlah amarah atau kesedihan, hanya ada rasa jijik dan muak yang mendalam. Maaf, Anda salah orang. Kataku dengan suara dingin tanpa emosi. Maya, apa katamu? Ini aku. Suamimu dulu, Hendra Prawira. Suamiku? Tidak. Saya tidak punya kenalan pria menjijikkan seperti Anda. Tolong jangan merengek seperti itu di tempat umum. Anda mengganggu orang lain, dan sangat memalukan. Tolong jangan tinggalkan aku. Di depan Hendra yang masih menangis histeris, seorang satpam apartemen dengan sigap menghalangi dan menariknya menjauh. Jika Anda terus mengganggu penghuni, kami akan segera melaporkan Anda ke polisi. Mendengar suara tajam satpam, Hendra gemetar ketakutan. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Dari belakang, terdengar suara tangisan yang menyedihkan, tetapi tidak sampai ke telingaku. Karma memang ada. Saat masuk ke dalam lift, hatiku terasa sangat tenang. Seberapapun mereka menderita, itu bukan urusanku. Aku akan melindungi kebahagiaan sejati yang telah kurai dengan tanganku sendiri dan menjalani hidupku dengan bangga. Dengan perasaan lega yang luar biasa, aku perlahan melangkah masuk ke ruang tengahku yang indah. Bab 15. Epilog. Pembalikan sempurna dan masa depan yang cerah. 1 tahun berlalu sejak badai keributan itu. Musim berganti, dan dunia menyambut musim semi yang indah dan segar. Hidupku telah sepenuhnya melewati kegelapan pengkhianatan yang menyakitkan, dan kini dipenuhi oleh cahaya yang tenang dan hangat. Pekerjaan sebagai penerjemah paten lepas semakin berkembang pesat dalam setahun ini. Kerja kerasku yang tekun dan hasil yang akurat mendapat apresiasi tinggi di industri ini, dan kini aku dipercaya oleh beberapa perusahaan global besar untuk menangani proyek-proyek penting secara eksklusif. Aku tidak perlu lagi menyembunyikan penghasilanku atau mengkhawatirkan harga diri seseorang. Mengembangkan kemampuanku secara maksimal, mendapatkan imbalan yang pantas, dan hidup mandiri dengan kekuatanku sendiri. Sambil menatap langit biru yang jernih dari balkon, setiap pagi aku merasakan kebebasan dan kegembiraan hidup yang tak terkira. Suatu sore di akhir pekan, aku mengenakan gaun berwarna krem favoritku, dan berada di sebuah kafe terbuka, di sebuah taman yang asri di Jakarta. Sambil menikmati teh hangat di bawah sinar matahari yang lembut menembus sela-sela pepohonan, sebuah suara rendah yang nyaman terdengar di telingaku. Maaf membuatmu menunggu, Maya. Aku mengangkat wajah. Di sana berdiri Pak Baskara, mengenakan jaket biru tua yang pas di badan seperti biasanya. Namun, ekspresi dan auranya sama sekali berbeda dari kedinginan es hari itu, kini selembut dan setenang mentari musim semi. Tidak, saya juga baru saja tiba. Maaf. Anda pasti sibuk tapi saya malah meminta waktu Anda. Saat aku tersenyum, Pak Baskara duduk di seberangku dan tersenyum lembut. Panggilan darimu akan selalu menjadi prioritas di atas rapat sepenting apapun. Selama setahun ini, kami membangun hubungan kami secara perlahan tanpa terburu-buru. Pak Baskara, seperti janjinya, selalu mendampingiku yang terluka dan menyesuaikan langkahnya denganku. Beberapa kali sebulan, kami makan bersama atau mengunjungi galeri seni, sambil perlahan-lahan berbagi pandangan hidup dan cerita sehari-hari. Ada kabar dari pengacara mengenai kondisi terakhir mereka, kata Pak Baskara pelan setelah menyesap kopinya. Itu adalah kabar tentang mantan suamiku, Hendra, dan selingkuhannya, Risa. Kehidupan mereka terus terperosok ke jurang kehancuran yang tak terbayangkan. Hendra,
yang dipecat dari pekerjaan dan dicampakkan oleh keluarganya, kini kelelahan fisik dan mental karena pekerjaan kasar larut malam dan sebagai buruh harian. Ia tampak sangat tua dan renta. Risa pun, yang bekerja hingga larut malam di bar kumuh, kecantikan dan kemudaan yang dulu ia banggakan lenyap tanpa sisa. Namun, neraka sesungguhnya bagi mereka, bukanlah kesulitan ekonomi atau kelelahan fisik. Pak Baskara melanjutkan dengan pandangan sedikit iba. Mereka sekarang tinggal di apartemen sempit, tapi setiap hari mereka hampir gila karena saling curiga. Saling curiga? Ya. Mereka berdua adalah orang yang dengan mudahnya mengkhianati pasangan masing-masing. Sedikit saja terlambat membalas pesan atau menatap ponsel, mereka akan saling menuduh. Kamu selingkuh lagi dengan orang lain, kan? Dan setiap hari berebut ponsel sambil bertengkar hebat. Mendengar itu, rasa puas yang dingin menyebar di hatiku. Ternyata, itulah hukuman yang paling kejam dan paling pantas untuk mereka. Mereka bersama dengan menghancurkan rumah tangga orang lain, berlindung di balik topeng manis bernama cinta sejati. Namun, di atas dasar hubungan yang dimulai dari lumpur kebohongan dan pengkhianatan, tidak pernah ada fondasi terpenting bernama kepercayaan. Apakah suatu saat nanti ia akan mengkhianatiku seperti aku dulu mengkhianatinya? Apakah suatu saat nanti ia akan direbut oleh orang lain seperti aku dulu merebutnya? Rasa takut tak terlihat dan kecemasan tanpa dasar itu akan selamanya menguasai hidup mereka, membuat mereka saling mencekik leher seumur hidup. Hukum karma ya, kataku sambil meletakkan cangkir teh dengan tenang. Di hatiku tidak ada lagi amarah, dendam, atau bahkan kesedihan untuk mereka. Aku hanya menerima akhir dari kenyataan bernama akibat perbuatan sendiri. Dengan tenang, seolah itu adalah kejadian di negeri yang jauh. Maya. Pak Baskara menatap tanganku di atas meja. Matanya yang dalam menatap lurus ke mataku, memancarkan cahaya keseriusan. Selama setahun ini, aku telah melihatmu berjuang keras untuk bangkit dan menjalani hidup yang luar biasa. Aku sangat menghormatimu. Dan sekali lagi, izinkan aku menyampaikan perasaanku. Pak Baskara berhenti sejenak, lalu dengan sangat lembut namun dengan tekad yang kuat, ia berkata, "Aku ingin berjalan bersamamu di sisa hidupku. Aku bersumpah tidak akan pernah menyakitimu lagi dan akan melindungimu dengan segenap jiwa. Maukah kamu menikah denganku?" Kata-kata tulus itu mengalir seperti ombak hangat ke lubuk hatiku. Pernikahan selama 10 tahun bersama Hendra. Saat itu, aku selalu memaksakan diri untuk menjadi istri yang sempurna, menekan perasaanku sendiri agar tidak menyinggung perasaannya. Hari-hari di mana aku hidup dalam ketakutan pada orang yang seharusnya melindungiku. Tetapi Pak Baskara yang ada di hadapanku berbeda. Ia menerima semua kekuatanku, kelemahanku, dan masa laluku yang terluka. Ia menghormatiku, dan sebagai seorang wanita, ia benar-benar menghargaiku. Aku benar-benar dilindungi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan keamanan sejati karena dicintai tanpa syarat dan dilindungi oleh seseorang. Pak Baskara yang tidak langsung memilih jalan pernikahan kembali, dan memberiku waktu untuk mandiri sebagai seorang individu. Terhadap cinta dan ketulusannya yang dalam, tidak ada lagi keraguan di hatiku. Ya. Dengan senang hati saya terima, Mas Baskara, jawabku sambil menatapnya lurus. Wajah Pak Baskara dihiasi senyum terindah yang pernah kulihat selama setahun ini, senyum yang cerah seperti anak laki-laki. Ia menggenggam tanganku yang gemetar dengan lembut namun sangat kuat. Posisi telah berbalik sepenuhnya dan dengan sempurna. Mereka yang serakah dan merebut kebahagiaan orang lain, yang berpegang pada hubungan penuh kebohongan, kini jatuh ke dalam neraka tanpa dasar. Terperangkap dalam sangkar gelap kecurigaan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara aku, yang dikhianati dan bertahan dalam keputusasaan, yang terus berjalan maju dengan tulus, kini berdiri di gerbang kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Daun-daun pohon berdesir ditiup angin, dan sinar matahari yang berkilauan jatuh dengan lembut di teras kafe, seolah memberkati masa depan kami. Sambil merasakan kehangatan tangan Pak Baskara, aku untuk terakhir kalinya membayangkan sosok dua orang bodoh yang hancur itu. Dan dalam hati, dengan tenang aku menutup tirai sesungguhnya dari kisah ini. Hubungan yang dimulai dengan merebut, tidak akan pernah bisa lari dari ketakutan akan direbut. Terima kasih telah membaca cerita ini sampai akhir. Saat mengikuti kisah ini, saya terus berpikir bahwa terkadang sikap terlalu permisif seperti, "Karena kita keluarga, pasti akan mengerti," atau, "Karena kita suami istri, suatu saat pasti akan paham," justru bisa perlahan-lahan menghancurkan hati. Mungkin bagi manusia, bukan momen saat disakiti yang paling membekas,
melainkan waktu yang dihabiskan untuk terus bersabar yang kemudian meninggalkan luka diam-diam di hati. Karena itulah, ekspresi tenang yang ditunjukkan oleh sang protagonis di akhir cerita sangat berkesan bagi saya. Bukan dengan berteriak atau menangis histeris. Namun di dalam keheningan itu, saya merasa ada tumpukan kesepian, kesedihan, dan perasaan, aku sudah cukup berjuang yang terangkum di dalamnya. Pasangan dan keluarga, karena terlalu dekat, seringkali keberadaannya menjadi hal yang biasa. Padahal, kenyataannya, kehadiran mereka setiap hari di sisi kita adalah sebuah keajaiban yang sangat berharga. Kisah ini bukan hanya tentang menyalahkan seseorang, tetapi seolah-olah dengan tenang bertanya pada kita. Apakah Anda menyadari sinyal SOS kecil dari orang yang Anda sayangi? Apa yang Anda rasakan setelah melihat akhir cerita ini? Apakah Anda bersimpati dengan pilihan sang protagonis? Atau mungkin Anda merasa ada masa depan lain yang lebih baik? Silakan bagikan pendapat dan perasaan jujur Anda di kolom komentar. Sambil membaca setiap kata dari Anda, saya sendiri juga banyak belajar dan merenung. Di kanal ini, kami akan terus menyajikan kisah-kisah tentang emosi yang tak terucap, luka yang diam, dan harapan kecil di baliknya dalam hubungan suami istri, keluarga, dan antar manusia. Semoga kita bisa bertemu lagi di cerita berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir.